AST-829 Lingyun panjang yang aneh, Cui Brothers. Kedua saudara itu sepertinya menyukai kalian berdua. King Sui tersenyum dan berkata sebelum melihat Long Lingyun. Dia tidak bermaksud apa-apa ketika dia mengatakan ini, dia hanya ingin melakukannya. Sekarang, King Sui ingin menjalani hidupnya. Karena dia telah menyembunyikan tingkat kultivasinya, dia ingin menghargai dan menjalani kehidupan yang berbeda. Dia tidak ingin membatasi dirinya begitu banyak. Meskipun sulit baginya untuk mengubah karakternya untuk memungkinkan dia menjalani kehidupan yang berbeda, dia bersedia untuk mencobanya. Oh, bagaimana Anda tahu bahwa mereka menyukai saya? Long Lingyun tersenyum dan bertanya, sambil menatap King Sui dengan menggoda. Ketika kamu memintaku untuk bergabung denganmu sebelumnya, sepasang saudara itu mau tidak mau ingin membunuhku. Terlebih lagi, mereka diam-diam melirikmu, memberikan ekspresi bahwa mereka tidak sabar untuk melahapmu. King Sui berkata, saat dia melihat ke arah kelompok lain dan tersenyum. Kenapa kau memberitahuku ini? Kau juga menyukaiku. Long Lingyun tersenyum dan berkata ketika dia melihat pria aneh ini yang memberinya perasaan aneh ketika dia pertama kali melihatnya. Dia tidak bisa mengatakan berapa usianya. Dia tampak sangat muda tetapi sepasang mata itu tampaknya lebih lelah dengan dunia daripada Paman Gang. Dia sangat tampan tetapi orang akan dengan mudah tertarik oleh pesonanya. Dia memberikan daya tarik mematikan yang tak terlukiskan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pria ini bukan orang lemah. Meskipun dia bisa merasakan bahwa kultivasinya hanya pada tingkat Xiantian, dia lebih mempercayai intuisinya. Ini adalah pertama kalinya dia ingin tahu tentang seorang pria muda. Aku punya seseorang yang aku suka. Untuk godaan wanita itu, King Sui tersenyum santai. Meskipun dia jelas cantik, dia tidak tertarik pada wanita, narsis seperti dia, yang akan bertanya apakah dia menyukainya ketika mereka baru saja bertemu. Sejujurnya, dia sadar bahwa dia hanya menggodanya tetapi dia masih merasa bahwa dia agak narsis. Jika Long Lingyun tahu apa yang dipikirkan King Sui, dia pasti akan menjadi gila karena marah. Wanita yang kamu suka pasti sangat cantik. Long Lingyun tersenyum dan berkata. Qian Mo tersenyum saat dia melihat percakapan antara Long Lingyun dan King Sui. Dia tidak bergabung tetapi hanya melihat mereka diam-diam dari samping. Sangat indah. King Sui tersenyum dan berkata. Lebih dari aku. Long Lingyun tersenyum dan terus bertanya. Lebih dari kamu. King Sui tersenyum dan berkata. Wanita sangat picik. Apakah kamu percaya bahwa aku akan menjatuhkanmu dari sini? Meskipun Long Lingyun mengatakan ini, dia masih mengatakannya dengan senang. Aku percaya, kamu tidak tahu bagaimana mengikuti percakapan, itu tidak menyenangkan. Apakah Anda tahu siapa wanita paling cantik di kota binatang surgawi? Long Lingyun tersenyum dan bertanya pada King Sui. Namun, dia terus merasa bahwa ada sedikit godaan di balik senyum itu. Aku tidak tahu, aku juga tidak ingin tahu. Meskipun dia terdengar kaku, dia masih berkata dengan sopan. Wanita adalah makhluk yang sangat aneh. Semakin seseorang ingin menanyakan sesuatu, semakin dia tidak akan mengatakannya tetapi jika seseorang tidak ingin mendengarnya, semakin dia akan mengatakannya. Jika Anda menanyakan alasannya, dia mungkin juga tidak akan bisa menjelaskannya. Wanita ini berasal dari Cloud Adventurer Guild, dan namanya Yunduan 1. Sangat disayangkan bahwa dia adalah seorang wanita yang telah menjalani kehidupan yang sulit. Kakeknya sudah tidak ada lagi dan Guild Petualang Awan menghadapi bahaya diambil alih oleh serikat petualang lainnya. Untuk melindungi persekutuan petualang awan, dia memilih untuk menyerah pada persekutuan petualang perkasa harimau. Long Lingyun menghela nafas dan berkata. King Sui tahu tentang Guild Petualang Kekuatan Harimau. Meskipun waktunya di kota binatang surgawi belum lama, kota ini dikendalikan oleh serikat khusus ini dan di kota binatang surgawi, bahkan klan bangsawan tidak sekuat serikat petualang. Guild Petualang Perkasa Tiger adalah guild petualang terkuat di kota binatang surgawi. Itu masuk akal untuk memilih guild ini. Dia berbalik untuk melihat Long Lingyun, bingung mengapa wanita ini mengatakan ini padanya. Ketika dia melihat tatapan King Sui, dia tersenyum dan melanjutkan, untuk seorang wanita cantik yang menyerahkan dirinya kepada seorang pria tua. Dia benar-benar memiliki kehidupan yang tragis. Banyak hal seperti itu terjadi setiap hari. King Sui terkekeh dan berkata, kamu benar-benar orang tanpa simpati. Long Lingyun mencaci King Sui. Ini adalah takdirnya, pilihannya. Dia juga telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa aku harus bersimpati padanya? King Sui menatapnya. Kau seorang pria tanpa simpati. Mari kita berhenti membicarakannya. Benar? Mengapa kamu menuju ke Tiger Gorge Mountain? Long Lingyun tidak terlalu lama membahas topik itu. Aku hanya pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman,
juga untuk mendapatkan beberapa ramuan obat. King Sui sudah menyiapkan jawabannya. Segera, mereka tiba di Gunung Ngarai Harimau. Mereka terbang kurang dari 500 meter dan kemudian mendarat di tempat kosong. Setelah dia berbicara dengan Long Lingyun, King Sui mengetahui bahwa mereka sedang mencari sejenis rumput landai dan untuk membunuh beruang Azure Ironback Raja Bela Diri Puncak. Membunuh Ironback Azure Bear adalah misi Cui Brothers tetapi mereka membutuhkan bantuan Long Lingyun dan Qi Gang untuk membunuhnya. Pencarian rumput landai adalah misi Long Lingyun, Qian Mo dan Qi Gang tetapi Cui Brothers menyebutkan bahwa itu dapat ditemukan di mana saja. Kelompok itu perlahan-lahan menuju lebih dalam ke Gunung Ngarai Harimau, saat mereka mencoba yang terbaik untuk berhati-hati di jalan, berharap untuk tidak bertemu dengan kelompok binatang iblis. Jika mereka datang dalam jumlah besar, akan sangat merepotkan untuk membunuh mereka. Cui Brothers dengan hati-hati mengintai saat mereka memimpin. Jika Long Lingyun dan Qi Gang tidak ada di sini, mereka tidak akan menerima misi tersebut. Ironback Azure Bear, Raja Bela Diri Puncak, bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani sekarang. Alasan lain adalah bahwa saudara-saudara menyukai Long Lingyun tetapi mereka tahu bahwa mereka bukan pasangan yang cocok untuknya. Namun, begitu seseorang jatuh cinta, dia tidak akan peduli tentang apapun dan hanya melakukan tindakan paling gila. Raungan besar datang dari depan, diikuti oleh serangkaian tangisan. Sangat cepat, sekelompok serigala hutan raksasa muncul, masing-masing berukuran sekitar 4 meter dan memiliki warna biru samar. Mereka terlihat sangat cantik, tetapi seseorang lebih suka melawan seekor harimau daripada melawan sekelompok serigala. Terlebih lagi, level dari semua serigala ini ada di Martial King, mulai dari Martial King dasar hingga Peak Martial King. Setidaknya ada 500 dari mereka dan penyebaran warna biru dengan mata cerah mengkilat membawa hawa dingin. Wajah kelompok itu telah berubah, terutama Cui Brothers. Itu karena banyak serigala di sini bisa membunuh mereka dengan mudah. Meskipun ada 2 orang suci bela diri dasar dalam kelompok mereka, jika mereka tidak dapat memberikan bantuan mereka maka Cui Brothers akan berada dalam masalah besar. Saat itu, sekawanan Corrosion Turtledovers muncul di udara, mereka mengeluarkan tangisan yang menusuk dan mereka berputar di udara saat mereka menolak untuk pergi. Hal ini menyebabkan kelompok kehilangan pemikiran tentang melarikan diri pada binatang terbang mereka. Serigala berspesialisasi dalam kecepatan dan mereka mendekat dengan sangat cepat. Wajah Cui Brothers juga semakin pucat. Namun, Long Lingyun dan Qi Gang tidak menunjukkan perubahan pada ekspresi mereka. Pergi ke sana. Semua orang berbaring di dinding tebing. Setidaknya kita tidak akan diserang dari belakang. Qi Gang dengan cepat memberitahu semua orang. Tidak ada yang keberatan. Pada saat itu, tidak ada yang punya ide yang lebih baik. Saat rombongan tiba di dinding tebing, rombongan serigala sudah berada dalam radius 100 meter. Disposisi mengamuk mereka sangat kuat dan bau busuk mengalir ke arah mereka, yang membuat kelompok itu merasa pusing. Mata hijau cerah mereka berkilau sementara mereka terus mengeluarkan air liur dengan mulut terbuka. Pada saat itu, seekor binatang iblis muncul di hadapan Qian Mo dengan lambaian tangannya. Dia kemudian melambaikan tangannya lagi dan memanggil binatang lain, berhenti hanya setelah binatang iblis ketiga muncul. Salah satunya adalah binatang lapis baja yang panjangnya hampir 3 meter dan tampak sangat tangguh, seolah-olah mengenakan baju besi berwarna perak. Itu proporsional dan harus cukup gesit. Yang lainnya adalah pedang harimau yang juga panjangnya 3 meter tetapi tingginya kurang dari 1 meter. Itu tampak seolah-olah menempel di tanah, dengan taring dan cakar yang tajam. Itu juga merupakan binatang tipe kelincahan dan merupakan Raja Bela Diri Puncak. Yang terakhir adalah ular es yang panjangnya 4 meter, dengan ketebalan yang mirip dengan diameter bagian atas mangkuk. Warnanya biru tua, bagian bawah tubuhnya melingkar sementara bagian pertama tubuhnya terus meregang dan mundur. Itu mengeluarkan suara mendesis dan sesekali menghembuskan sedikit udara dingin berwarna biru. Semuanya, bekerja sama dan jangan panik. Long Lingyun tanpa sadar berdiri di depan King Sui dan berkata. King Sui tidak tahu harus merasakan apa. Dia tidak percaya bahwa wanita ini menyukainya hanya dari pertemuan pertama mereka. Mungkinkah dia terlihat seperti adik laki-lakinya? Cui Brothers sekali lagi melemparkan pandangan sedih ke arah King Sui. Mereka telah membawa beban tambahan ini bersama mereka hari ini. Jika tidak, dengan bantuan Long Lingyun dan Qi Gang, mereka semua akan dapat pergi dengan mudah. Mereka tidak hanya membenci King Sui, mereka juga memandang Long Lingyun. Melihat sosok berlekuk itu, mereka berpikir, jika kita bisa melewati ujian ini, aku akan memastikan bahwa aku akan berhasil bersamamu. Long Lingyun mengeluarkan pedang panjang tipis. Itu sangat tipis dan pada pandangan pertama, itu tampak seperti cabang pohon.
Qigang mengeluarkan sepasang palu besar, masing-masing seberat sekitar 800 jin. Tiba-tiba, salah satu serigala menerkam ke arah Qianmo. Itu sangat lincah, membawa angin yang tajam dan kuat. Itu melompat lebih dari 5 meter, saat meregangkan anggota tubuhnya sedikit. Tiba-tiba, dengan lompatan, binatang lapis baja menghentikan serigala hutan raksasa yang ada di udara. Saat itu, Sword Tiger menerkam seperti ular. Tubuhnya yang berbentuk aneh berisi kecepatan yang menakutkan dan menyerang serigala hutan raksasa di pinggang, lalu dengan cepat mundur. Perut serigala hutan raksasa terkoyak, pinggangnya patah dan tenggorokannya terkoyak. Serigala adalah makhluk dengan kepala sekuat perunggu, ekor yang kuat seperti logam dan tubuh yang lemah seperti tahu. Itu bukan pertempuran dengan level yang setara. Apalagi mereka memiliki kerjasama tim yang baik, dengan Armored Beast yang memiliki daya tahan yang kuat sedangkan Sword Tiger memiliki serangan yang kuat dan Ice Snake dapat mengurangi kecepatan. Dengan satu serigala diturunkan, sifat berdarah dari sekawanan serigala menyebabkan mereka berlari keluar tanpa peduli. Bahkan Korosion Turtledove di udara sesekali akan turun untuk mengambil mayat serigala. Pedang tipis Long Lingyun sangat ganas, setiap serangan fatal karena dia hanya menyerang tenggorokan mereka. Namun, efisiensinya menurun karena dia harus mengurus King Sui dan Qianmo. Area di mana kelompok bertarung sangat kecil, oleh karena itu, mereka mampu menangkis serigala hanya dengan Long Lingyun dan Qigang saja. Bagaimanapun, perbedaan antara Martial Saint dasar dan Martial King sangat besar, bahkan jika yang terakhir adalah Raja Bela Diri Puncak. Hanya saja sekawanan serigala itu jumlahnya banyak. Apa yang Cui Brothers khawatirkan adalah bahwa Long Lingyun dan Qigang mungkin membuat kesalahan. Ledakan. Kepala serigala hutan raksasa lainnya hancur. Sekarang, serangan dari sekawanan serigala tidak sehebat sebelumnya. Kematian hanya satu serigala saja mampu mengagitasi kebrutalan mereka tetapi ketika setengah dari mereka telah terbunuh, mereka akan berpikir dua kali untuk menyerang. Akhirnya, lolongan keras datang dari belakang kawanan serigala dan mereka semua berbalik untuk pergi. King Sui bisa melihat bahwa ada Raja Serigala yang tersembunyi di kejauhan. Itu adalah serigala raksasa yang setidaknya 2 kali lebih besar dari serigala hutan raksasa, bulunya yang berwarna biru melepaskan cahaya murni namun redup. Serigala raksasa dengan cepat menghilang. Beberapa hari kemudian, mereka memasuki 100 li ke Gunung Ngarai Harimau. Lembah aliran harimau, kalian istirahat dulu, kita akan pergi berburu makanan. Cui Brothers tersenyum dan berkata kepada yang lain sebelum mereka pergi. Selama beberapa hari terakhir, mereka bertanggung jawab atas makanan karena keterampilan kuliner mereka tidak buruk. Hanya saja kali ini, King Sui merasa langkah kaki dan pernapasan mereka tidak stabil. Mereka jelas sedikit gelisah. Satu kata-kata Cina yang membentuk nama, Yunduan, diterjemahkan menjadi awan. Penulis telah menggunakan karakter yang sama untuk guild dan wanita yang disebutkan. AST 830 bubuk pelunakan tulang, Huyuan Xing King Sui tidak terlalu peduli ketika saudara-saudara Cui pergi. Mereka tidak cukup kuat untuk menimbulkan masalah apapun, jadi dia tidak perlu khawatir. Lembah aliran harimau. Daerah ini dikelilingi oleh dinding batu gunung yang curam dan hanya ada satu jalan keluar yang mengarah ke dunia luar. Tempat itu tampak seperti tempat terbuka raksasa tetapi udara terasa sedikit menyesakkan di dalamnya. Rerumputan di tanah sangat lebat yang memenuhi seluruh lembah dengan aroma rerumputan hijau segar yang menyenangkan. Ini adalah perjalanan yang melelahkan dan cepat selama beberapa hari terakhir, jadi perubahan pemandangan yang indah ini adalah kesempatan yang baik untuk duduk dan bersantai sejenak. King Sui melirik Long Lingyun dan Qigang, mereka tampak sama seperti sebelumnya bahkan setelah apa yang telah mereka lalui. Saat itu, dia bertanya-tanya kesan seperti apa yang mereka miliki pada saudara-saudara Cui tetapi dia pikir mereka membuat saudara-saudara tetap ada karena mereka masih berguna. Alasan dia penasaran adalah karena beberapa waktu lalu, saudara-saudaranya meremehkan kemampuannya. King Sui, apakah kamu menjual ramuan yang kamu butuhkan atau kamu mengumpulkannya untuk sebuah misi? Atau mungkin Anda sedang mengumpulkan ramuan untuk memurnikan obat. Ketika Long Lingyun akhirnya memiliki waktu luang, dia duduk di samping King Sui sambil tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Saya akan menggunakan ramuan untuk memperbaiki obat. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Berbohong tidak perlu pada saat ini. Jadi kamu adalah seorang alkemis. Long Lingyun tidak terkejut. Meskipun alkemis dihormati secara luas oleh publik, sebagian besar alkemis Xiantian tidak akan dianggap tinggi di mata prajurit Martial Saint. Namun, tidak ada yang berani meremehkan mereka kalau seorang alkemis Xiantian memiliki beberapa resep rahasia yang bisa mengabaikan resep paling kuat.
Jika seorang alkemis Xiantian berhasil memurnikan pil obat seperti itu, maka martial science bisa mendapatkan keuntungan besar dari upaya sang alkemis. Jadi dalam sebagian besar keadaan, setiap alkemis, termasuk alkemis Xiantian, akan tetap dihormati. Anehnya, para alkemis dikenal populer di kalangan publik dan pejuang bela diri. Aku pikir begitu. King Sui berkata dengan nada datar sambil tersenyum pada Long Lingyun. Apa maksudmu? Aku pikir begitu. Entah itu ya atau tidak. Long Lingyun menegur dengan marah. Itu ya. King Sui menjawab. Ramuan obat apa yang kamu butuhkan? Katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu menemukannya. Dan jika saya tidak bisa, maka Anda dapat mencoba rumah lelang awan untuk memintanya. Oh ya, kenapa kamu tidak pergi ke rumah lelang awan untuk mempostingnya sebagai misi? Long Lingyun berbicara dengan kecepatan sedang, namun dengan semacam ritme. Dia memiliki suara lembut yang terdengar menyenangkan. Itu adalah pilihan. Yah, yang saya butuhkan adalah rumput penembus langit yang berusia lebih dari 5.000 tahun. King Sui tertawa. 5.000 tahun di atas. Long Lingyun melewatkan bagian tentang nama ramuan itu ketika dia mendengar kata 5.000 tahun. Apapun ramuan itu, 5.000 tahun adalah waktu yang sangat lama. King Sui melihat ekspresi terkejut di wajah Long Lingyun. Bahkan Qi Gang dan Qian Mo sangat terkejut. Meskipun bukan seorang alkemis sendiri, mereka masih memiliki sedikit pengetahuan tentang tanaman obat, terutama jika sudah turun ke usia tanaman obat. Ramuan berusia 5.000 tahun itu sangat berharga, jadi mereka tahu ramuan berharga ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang alkemis Xiantian untuk meramu pil obat. Bisakah kamu bahkan menggunakan ramuan berusia 5.000 tahun untuk meramu pil obat? Long Lingyun berkilau dengan rasa ingin tahu ketika dia bertanya pada King Sui. Saya rasa saya bisa, tapi saya belum pernah menggunakannya sebelumnya. King Sui menjawab sambil tersenyum. Long Lingyun cemberut bibirnya dan tetap diam. Kata-kata King Sui memiliki kemampuan untuk membuatnya gugup dengan mudah. Dia awalnya mengira dia telah bertemu dengan pria berprofil rendah dengan bakat superior, tetapi kenyataannya tidak semudah yang dia pikirkan. Saat itu, Cui bersaudara kembali dengan 2 rusa kesturi yang sudah dikuliti dan dibersihkan dengan benar, termasuk organ dalamnya. Mereka menyapa semua orang dan mulai menyalakan api untuk memanggang daging rusa. Dalam beberapa menit, bau harum daging yang dimasak menyebar di udara. Ketika daging telah berubah menjadi warna kuning halus, saudara-saudara Cui mengeluarkan beberapa bumbu dan garam kemudian mengasinkan daging sebelum mereka melanjutkan proses pemanggangan. Setelah beberapa saat, aroma daging menjadi lebih kuat dan lebih kaya, yang menyebabkan semua orang mengeluarkan air liur. Namun, King Sui bisa merasakan sesuatu yang aneh dalam aromanya. Intuisinya memberitahunya bahwa ada yang salah dengan daging panggang. Saudara-saudara Cui mengambil daging panggang dan memberikannya kepada Long Lingyun dan Qian Mo terlebih dahulu. Kedua wanita itu memilih bagian bawah kaki, sementara Qi Gang merobek bagian pinggang daging untuk dirinya sendiri. Ketika giliran King Sui untuk memilih, dia memilih 2 kaki depan tanpa ragu-ragu dan mulai makan. Ketika dia mencicipi dagingnya, dia tahu ada yang tidak beres, rasanya hambar dan tidak enak, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu rasanya. Untungnya, energi alam King Sui memiliki kemampuan luar biasa yang dapat melepaskan energi menakjubkan ke seluruh tubuhnya dan mulai membersihkan zat aneh dari sistemnya. Cui bersaudara juga memakan dagingnya tetapi hanya setelah mereka melihat semua orang menggigitnya terlebih dahulu. Mereka tampak lega ketika mereka telah menegaskan bahwa semua orang telah mengkonsumsi daging. King Sui dapat mengerti mengapa saudara-saudara Cui dapat mengkonsumsi daging yang tercemar, mereka pasti telah mengkonsumsi semacam penawar sebelumnya. Long Lingyun dan Qi Gang tampaknya tidak menunjukkan reaksi apapun, dan King Sui tidak yakin jenis obat apa yang digunakan saudara-saudara Cui, jadi dia memutuskan untuk menunggu dengan sabar dan mengamati situasi dengan cermat. Pada akhirnya, dia tidak khawatir. Racun, di dalam tubuhnya telah dilawan oleh energi alam yang dihasilkannya sendiri. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengamati apa yang akan dilakukan saudara-saudara Cui selanjutnya. Setelah waktu untuk membakar dupa telah berlalu, Qian Mo memutuskan untuk mencuci tangannya di danau terdekat. Tetapi ketika dia mencoba untuk berdiri, dia menyadari bahwa tubuhnya tidak memiliki energi karena tulangnya mulai terasa lemah. Kemudian segera, dia jatuh ke tanah, tidak bisa menggerakkan otot-ototnya. Ah, kenapa aku merasa sangat lemah? Qian Mo berteriak panik saat dia berbaring di tanah. Bagaimanapun, dia adalah yang termuda di grup. Long Lingyun dan Qi Gang dikejutkan oleh teriakan Qian Mo dan segera berdiri untuk membantunya. Tapi mereka duduk kembali segera setelah itu, jelas dilemahkan oleh racun dalam daging. King Sui, di sisi lain,
Tetap tidak bergerak. Obat ini pasti keterlaluan jika seorang elementari martial saint juga terpengaruh. Hahaha. Pada saat itu, Cui Hao tertawa terbahak-bahak. Senyum bangga terpampang secara terbuka di wajahnya. Cui Hao, apa yang kamu lakukan pada kami? Qi Gang menatap Cui Hao dengan marah. Semua tunggangan yang dipanggil dan binatang iblis telah dipanggil kembali secara naluriah. Mereka merasa tidak berdaya, tidak mampu mengangkat bahkan satu otot pun di tubuh mereka, bahkan tidak ada satu ons energi pun yang tersisa untuk memanggil binatang iblis mereka untuk melindungi mereka. Sayangnya, seolah-olah lawan mereka telah merencanakan hal ini terjadi. Mungkin mereka telah menunggu saat ini datang selama beberapa hari terakhir. Hari ini akhirnya saat terbaik untuk menyerang. Melakukan apa? Bagaimana menurut Anda? Guild Petualang Awan akan segera bersatu dengan Guild Petualang Harimau Perkasa. Sementara itu, putra dari pemimpin Guild Petualang Harimau Perkasa memperhatikan Nona Long dan Nona Qian, kata Cui Hao dengan seringai jahat. Kamu akan mati cepat atau lambat. Jadi mengapa Anda tidak membiarkan kami bersenang-senang dengan Anda? Cui Deng mengarahkan matanya yang mesum ke seluruh tubuh Long Lingyun. Kamu dari Guild Petualang Harimau Perkasa. Wajah Long Lingyun sepucat hantu. Dia menarik napas saat dia bertanya dengan nada dingin. Hehe, karena sudah begini, maka aku akan memberitahumu. Anda benar, kami dari Guild Petualang Harimau Perkasa. Kami telah menunggu hari ini begitu lama, saudara-saudara Cui terkekeh. Kalian semua sangat waspada ketika memilih teman. Namun Anda memilih kami karena kami lemah dan memiliki basis kultivasi yang rendah. Begitulah cara kami membuat Anda tidak terlalu berhati-hati terhadap kami dan bahkan mengizinkan kami untuk bergabung dengan grup. Aku bersumpah aku akan membunuhmu. Qi Gang berteriak di atas paru-parunya. Wajahnya merah dan marah karena dia merasa sangat tidak berdaya karena jatuh ke dalam perangkap kalkulatif mereka. Dia kecewa pada dirinya sendiri karena membiarkan dua penipu menyedihkan untuk mengalahkannya. Qi Gang merasa seperti dia bisa memuntahkan genangan darah jika dia terus memikirkan penghinaan yang dilakukan oleh saudara-saudara Cui ini. Jika kamu bisa berdiri sekarang, maka aku secara pribadi akan memotong otakku dan menyajikannya untukmu di atas piring, kata Cui Hao dengan senyum memprovokasi pada Qi Gang. Qi Gang mengeluarkan raungan keras dan dengan cepat menegakkan tubuhnya. Tapi begitu dia berhasil melakukan, kuda-kuda, dia kehilangan energinya dan menjatuhkan diri ke tanah dengan pantatnya. Matanya semakin merah karena amarah dan kepahitan. Ini bukan bubuk pelunakan tulang biasa. Bahkan Peak Martial Saint berlevel rendah akan dilemahkan menjadi orang lemah biasa. Anda bisa melupakan perjuangan karena efek ini akan bertahan selama 24 jam. Cui Hao mencibir. Tepuk-tepuk-tepuk. Saat itu, Cui Deng bertepuk tangan 3 kali. Hari ini adalah hari yang baik. Sebuah suara yang jelas terdengar, diikuti oleh penampilan sekelompok 7 orang. King Sui memiringkan kepalanya untuk mengamati kelompok itu. Pemimpinnya adalah pria berpenampilan jahat yang tampak muda tetapi usia sebenarnya tidak pasti. Namun, dia harus berusia lebih dari 50 tahun, berdasarkan intuisi King Sui. Di belakang pria ini ada beberapa pria muda, masing-masing mengenakan pakaian bordir dan ikat pinggang yang dihiasi dengan berbagai batu giok. Para pemuda ini memiliki aura pesolek pada penampilan mereka, tetapi mereka tidak sesederhana anak-anak boros dari sekte-sekte tertinggi itu. Mereka lebih sombong dan narsis daripada yang dia temui sebelumnya. Terlepas dari sifat negatifnya, mereka semua masih dianggap jenius dalam hal kultivasi mereka. Jika ada, mereka harus dianggap sebagai putra boros yang benar-benar kuat, bukan sebaliknya. Yang menarik perhatian King Sui adalah dua orang tua di belakang pemimpin. Mereka memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih tetapi kulit mereka lebih berenergi, tidak seperti orang tua pada umumnya. Cahaya aneh melintas di mata mereka, yang tampaknya mengunci Long Lingyun sejak mereka muncul bersama pria lain. Tuan Muda Hu, Anda telah tiba. Saudara-saudara Cui membungkuk dan menyapa dengan hormat. Kalian melakukannya dengan hebat. Menonton dari sela-sela. Setelah kita selesai, wanita-wanita ini akan menjadi milikmu. Anda tahu kemana harus pergi dari sini, kan? Tuan Muda Hu mencibir. Ya, kami tahu. Terima kasih Tuan Muda Hu. Saudara-saudara Cui memberi isyarat dengan rasa terima kasih yang mendalam. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui apa yang ingin mereka lakukan dari sini. Saat itu, si tua bodoh Yun bisa melindungi kalian semua. Sekarang dia sudah mati, saya akan menunjukkan kepada Cloud Adventurer Guild apa yang bisa saya lakukan dan kita akan melihat bagaimana reaksi wanita itu Yun Duan. Jadi bagaimana jika dia akan menikah dengan keluargaku? Dia hanya wanita lain untuk ayahku. Persekutuan Petualang Awan masih akan bergabung dengan Persekutuan Petualang Harimau Perkasa kami,
kata pria berwajah jahat itu sambil menatap Long Lingyun dalam posisi menjulang. Hu Yuanxing, lawan aku dengan adil jika kamu punya nyali. Pria macam apa yang menggunakan metode tercela seperti itu pada lawan-lawannya? Long Lingyun berteriak dengan marah. Namun, napasnya menjadi pendek, yang menyebabkan teriakannya terdengar sedikit teredam. Nona, Anda akan segera tahu pria seperti apa saya ini. Simpan napas Anda nanti ketika Anda berteriak untuk kesenangan. Kata Hu Yuanxing tanpa sedikit pun ekspresi marah. Paman Yong, Paman Xie, aku tahu kamu sangat menyukainya. Ambil mereka sebagai hadiah dari saya. Saya harap kamu suka apa yang kamu lihat, kata Hu Yuanxing sambil berbalik menghadap dua orang tua sambil tersenyum. King Sui tidak yakin seberapa kuat Guild Petualang Harimau Perkasa itu. Dua lelaki tua di belakang Hu Yuanxing tampaknya adalah peak martial science dengan kekuatan 2 bintang. Dilihat dari kekuatan mereka, mereka harus menikmati kemuliaan pengaruh mereka, dihujani dengan kekaguman dan rasa hormat oleh publik dan anggota. Terlebih lagi, Hu Yuanxing ini cukup baik. King Sui bisa melihat rasa haus yang tak terpadamkan di mata Hu Yuanxing saat dia menatap Long Lingyun. Meski begitu, dia bersedia memberikannya seperti barang. Hu Yuanxing adalah pria dengan ambisi liar. Betapa baik hati kamu. Jangan khawatir, kami tahu betapa luar biasanya Anda, itulah sebabnya kami sangat mendukung Anda. Karena itu adalah hadiah untuk kami, maka tidak sopan menolak kebaikanmu. Orang tua di sebelah kiri tersenyum jahat. Itu adalah senyum jahat yang bisa membuat merinding, terutama bagi wanita. Tuan Muda Hu, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana hal itu harus dilakukan. Pria tua lainnya terkekeh. Keduanya berjalan menuju arah Long Lingyun dan tiba-tiba merobek pakaian mereka menjadi beberapa bagian dalam 3 langkah pertama, meninggalkan 2 sachet sutra interspatial di tanah. Kemurahan hati seperti itu, untuk menunjukkan kepada semua orang tubuh telanjang mereka. King Sui berada tepat di samping Long Lingyun, jadi dia bisa melihat wajahnya berubah 50 warna lebih pucat ketika dia melihat tubuh telanjang kedua lelaki tua itu. Tidak mengherankan, mengingat bahwa dia adalah seorang wanita. Terkejut, dia dengan cepat menutup matanya rapat-rapat saat kedua lelaki tua itu berjalan mendekat ke arahnya. AST 831 Pembantaian, pertemuan kehidupan King Sui tidak berharap mereka menjadi tidak bermoral ini di depan semua orang di siang hari bolong. Untuk beberapa alasan, ini mengingatkannya pada skenario serupa di pulau tertentu di kehidupan masa lalunya. Kedua lelaki tua dengan tubuh menjulang itu tampak tegap saat mereka terus berjalan menuju Long Lingyun. Qi Gang memiliki mata merah saat aliran darah mengalir dari matanya, mirip dengan bagaimana darah mengalir keluar dari mulutnya juga. Long Lingyun, Qian Mo, dan dirinya sendiri adalah bagian dari Cloud Adventurer Guild dan telah melakukan misi bersama untuk waktu yang lama. Long Lingyun dan Qian Mo seperti putrinya, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia akan menyaksikan tindakan tidak bermoral yang dilakukan pada mereka. Long Lingyun ketakutan, terlihat dari kulit wajahnya yang pucat. Tubuhnya menggigil, dan dia jelas tidak ingin melihat bayangan dua lelaki tua telanjang datang ke arahnya. Namun, dia tetap bersikeras untuk menjaga kepalanya tetap tinggi. Jika dia menundukkan kepalanya, itu pada dasarnya berarti dia telah menyerahkan diri. Bagaimanapun, dia tidak berniat mengibarkan bendera putih kepada musuhnya dengan mudah. Dia secara alami menoleh untuk menghadapi King Sui, tetapi ketika dia melakukannya, dia terkejut. King Sui menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya, mirip dengan ketenangan air yang tenang. Dia kemudian mengingat betapa misteriusnya pria ini sejak awal. Jika dia berada di posisinya sekarang, dia harus takut mati juga atau bahkan memohon untuk hidupnya dengan putus asa. Tapi sekarang, dia bertingkah seolah itu bukan masalah besar sama sekali. Apakah kamu tidak takut? Tanya Long Lingyun. Anehnya, dia menjadi sedikit lebih tenang setelah memperhatikan ekspresi tidak terganggu di wajah King Sui. Mereka menginginkanmu, bukan aku. King Sui tersenyum. Suaranya lembut, namun semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Namun, tidak ada yang bisa memperhatikan banyaknya ki dalam suaranya. Kamu, mereka tetap akan membunuhmu pada akhirnya. Long Lingyun tidak bisa mengendalikan emosinya saat dia berbicara dengan King Sui. Apakah kamu takut kalau begitu? King Sui tertawa kecil saat dia bertanya pada Long Lingyun. Saya tidak takut, tapi aku muak sampai ketakutan. Long Lingyun berkata dengan nada sedih saat dia melihat King Sui. Yah, biarkan paman ini membunuh mereka untukmu, oke. King Sui tenang saat dia menunjukkan senyuman padanya. Cih, apa paman? Kamu masih anak nakal yang kotor di mataku. Long Lingyun cemberut bibirnya dan mengejek. Jika kamu tidak memanggilku, paman, maka aku tidak akan membunuh mereka. Long Lingyun bingung dengan situasinya.
Jelas ada dua pria telanjang yang mencoba memnya sekarang. Meskipun begitu, entah bagaimana dia punya waktu untuk berbicara dengan King Sui, dan dia tidak tahu apakah dia bisa mempercayakan hidupnya di tangannya atau tidak. Orang-orang tua itu tidak diragukan lagi adalah peak martial science. Akan sangat mudah bagi mereka untuk membunuhnya hanya dengan mengangkat satu jari. Paman, apakah itu cukup baik untukmu? Long Lingyun berkata keras dengan sedikit antisipasi dalam nada suaranya. Dia menyadari betapa bersemangatnya dia, dan itu terasa sangat aneh. Keponakan kecil yang baik. Sekarang saya telah mengadopsi keponakan, saya merasa cukup bahagia. Seperti yang dijanjikan, aku dengan senang hati akan menghancurkan orang-orang ini untukmu. King Sui berkata dengan santai. Kemudian, dia menoleh kembali ke orang tua yang berjarak sekitar 10 meter dari Long Lingyun. Kenapa kamu sangat suka pamer? King Sui menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berdiri perlahan. Dengan satu lemparan kasual dari lengan bajunya, bola besi buram muncul dan menembak ke arah salah satu lelaki tua itu. Mustahil untuk dilewatkan karena orang-orang tua itu begitu dekat. Selain itu, mereka lebih lemah darinya dalam hal kekuatan, karena King Sui telah meningkatkan kekuatannya sebelumnya. Seluruh area menjadi sunyi. Salah satu lelaki tua itu dipukul di testis dan bola besi frosted telah menumbuk bolanya menjadi bubur. Orang tua lain yang telah membakar harga dirinya beberapa saat yang lalu segera menyusut kembali. Apakah kebanggaannya bisa menjadi tegak kembali akan menjadi masalahnya sendiri? Orang-orang tua itu bahkan tidak menganggap King Sui dan yang lainnya sebagai ancaman karena mereka telah diberikan bone softening powder. Jika mereka tidak mempertimbangkan bahwa mereka akan mengirimkan panggilan darurat setelah mereka terjebak, mereka tidak akan menggunakan bone softening powder untuk menguras kekuatan mereka sepenuhnya. Siapa yang tahu hasil ini akan terjadi ketika orang-orang tua benar-benar lengah. Meski begitu, mereka masih peak martial science, mereka bisa saja menghindari serangan dengan mudah melalui indera intuitif mereka. Butuh beberapa saat sebelum lelaki tua pertama mengeluarkan tangisan yang menusuk. Dia merosot ke tanah dan menggeliat kesakitan. Basah oleh keringatnya, lelaki tua itu mengepalkan kakinya saat darah mengalir deras. Dia tidak bisa segera mencatat di mana dia terluka, tetapi dalam beberapa detik, tubuhnya telah ternoda darah merah. Itu terlalu tiba-tiba, jadi semua orang tercengang untuk beberapa saat. Long Lingyun melebarkan matanya saat dia menatap situasi dengan tercengang. Terlepas dari siksaan yang menjijikkan dari lelaki tua itu, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari penderitaannya. Perubahan situasi yang tiba-tiba anehnya menghibur untuk ditonton. Kalian berdua pantas mati. Hu Yuanxing tiba-tiba melompat ke Cui bersaudara dan memukul mereka dengan cahaya dingin yang pekat dari telapak tangannya. Cui bersaudara yang menyedihkan berteriak kesakitan dan mati tanpa mengetahui mengapa mereka pantas menerima kematian seperti ini. King Sui tidak merasakan kesedihan apapun untuk pasangan bersaudara itu, atau emosi apapun mengenai situasi saat ini. Dia belum benar-benar mengenal rombongan itu secara emosional karena satu-satunya alasan dia melakukan perjalanan adalah untuk menikmati hidupnya dan meningkatkan kondisi pikirannya. Melalui perjalanan ini, dia berharap bisa mencapai terobosan ke lapisan surgawi ketujuh dari teknik penguatan kuno sesegera mungkin. Long Lingyun juga tidak punya pendapat tentang situasi saat ini. Siapapun, bahkan seorang pria, akan melakukan hal yang sama seperti King Sui jika mereka menghadapi situasi yang sama. Selain itu, mereka bisa terbunuh kapan saja, karena mereka tidak berdaya karena memakan makanan beracun, ini pantas dibunuh, sebagai kebajikan bagi diri mereka sendiri dan masyarakat. Kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana Anda bisa berbohong kepada kami, mengatakan bahwa Anda adalah seorang alkemis, kata Long Lingyun dengan nada ceria yang menyenangkan. Saya seorang alkemis. Makan ini dan kamu akan bisa bergerak lagi. King Sui dengan cepat melemparkan beberapa pelet 5 naga ke arah Long Lingyun. Long Lingyun mengambil pelet dan memakannya tanpa ragu-ragu. Dia sepertinya kesulitan memasukkan pelet ke mulutnya saat dia berjuang untuk menggunakan otot rahangnya. Dalam sekejap setelah pelet itu melakukan perjalanan ke perutnya, dia akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Dengan gembira, dia berbalik ke arah Qian Mo dan Qi Gang dan memberi mereka masing-masing satu pil. Kamu bocah, bersiaplah untuk mati. Tiba-tiba, lelaki tua yang menggeliat kesakitan bangkit di udara dan melingkarkan tangannya menjadi bentuk seperti cakar untuk menyerang King Sui. Gerakannya sangat cepat, dan udara meledak menjadi serangkaian suara ledakan. Melihat lelaki tua yang masih telanjang bergegas ke arahnya, King Sui segera mengangkat telapak tangannya dan melepaskan serangan. 9 gelombang telapak Buddha emas besar. Bang-bang. Tanpa ketegangan, lelaki tua telanjang itu langsung terbunuh oleh kekuatan gelombang ke-6. Itu adalah serangan diam-diam pada awalnya,
tapi sekarang itu hanya perang habis-habisan melawan lawan-lawannya. Orang tua itu adalah Peak Martial Saint, namun dia langsung dimusnahkan. Menjadi Martial Saint adalah suatu kehormatan, bukan sayuran biasa di pasar untuk dijual dengan koin yang sangat sedikit yang dibuat King Sui untuknya. Kamu benar-benar seorang alkemis. Jika itu benar, maka itu bagus. Long Lingyun berkata dengan gembira kepada King Sui. Ada kenyamanan yang tak terkatakan dalam nada suaranya. Hu Yuanxing, karena kamu memikirkan taktik tercela seperti itu, jangan berpikir sebentar bahwa kamu akan pergi dari sini hidup-hidup. Long Lingyun menjadi semakin marah saat memikirkan tindakan Hu Yuanxing. Dia kemudian bergegas menuju Hu Yuanxing, dengan rapier di tangan, dengan niat untuk membunuh. Hu Yuanxing dan yang lainnya sudah menyiapkan tunggangan mereka di dekatnya. Dengan situasi di luar kendali, mereka segera melompat ke atas tunggangannya dan berusaha melarikan diri secepat mungkin. King Sui tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup, jadi dia menembakkan sejumlah bola besi buram ke arah orang-orang itu dengan kecepatan supersonik. Suara menusuk dari bola besi buram yang masuk mengguncang mereka menjadi ketakutan. Setelah serangkaian tangisan yang menyakitkan, para pemuda itu menjatuhkan diri ke kelompok itu tanpa bergerak. Paman, kamu sangat kuat, namun kamu merahasiakan kekuatanmu dari kami. Aku akan membalasmu nanti. Long Lingyun terengah-engah saat dia mengejek, meskipun dia tidak benar-benar marah sama sekali. Cepat, jaga orang-orang itu. King Sui sedikit terdiam. Dia baru saja menggodanya ketika dia memintanya untuk memanggilnya, Paman, tetapi sekarang dia harus bertindak seperti itu saat dia mendesak Long Lingyun untuk menyelesaikan skornya dengan orang-orang dari persekutuan petualang harimau perkasa. Qi Gang, Long Lingyun, dan Qian Mo berlari ke arah lawan mereka dengan api kemarahan yang menyala kembali. Mereka tidak menahan serangan mereka, hal-hal telah meningkat ke titik di mana meninggalkan hidup-hidup bukanlah pilihan bagi orang-orang tercela itu. Hu Yuanxing adalah putra dari pemimpin Guild Petualang Harimau Perkasa, dan juga seorang jenius. Dia secara teoritis bisa melawan, karena kekuatannya setara dengan Long Lingyun, tapi saat ini dia tidak punya keinginan untuk bertarung. Terlebih lagi, dia tiba-tiba dibuat bingung oleh kemarahan Long Lingyun, jadi dia tidak tahu bagaimana membalas dengan benar. Para pemuda lainnya semuanya adalah Peak Martial Kings. Mereka pada akhirnya akan maju menjadi Martial Saints pada waktunya, tapi itu tidak dimaksudkan, karena tidak ada dari mereka yang bisa bertahan saat berhadapan dengan Qi Gang. Perbedaan kekuatan antara Martial King dan Martial Saint terlalu besar. Dalam sekejap mata, Hu Yuanxing adalah satu-satunya yang tersisa. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika tidak, Guild Petualang Harimau Perkasa tidak akan pernah memaafkanmu. Hu Yuanxing menggeram sambil terus memblokir serangan terus-menerus Long Lingyun. Jika kami membiarkanmu hidup, akankah kami bertahan? Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku masih akan melampiaskan amarahku padamu. Long Lingyun membalas, giginya mengertakkan amarah. Jika aku mati, Yun Duan akan diganggu dan disiksa oleh ayahku. Guild Petualang Harimau Perkasa akan tahu tentang kejadian hari ini. Apa kau akan membiarkan kemarahan ayahku merusak masa depan Guild Petualang Awan? Hu Yuanxing membalas tembakan Long Lingyun. Dia tahu dia akan ragu ketika dia menyebut Yun Duan dari Cloud Adventurer Guild. Paman Gang, bagaimana menurutmu? Jika kakak perempuan Yun Duan menderita karena ini, semua orang di persekutuan petualang awan juga akan mengalami nasib yang sama. Long Lingyun menghentikan serangannya dan berbalik untuk melihat Qi Gang. Qi Gang juga ragu-ragu. Hu Yuanxing bukanlah orang yang berbicara tidak bertanggung jawab, dan dia masih cukup berpengaruh di antara anggota Guild Petualang Harimau Perkasa. Apakah mereka harus membunuhnya atau tidak adalah keputusan sulit yang harus mereka buat sekarang. Ketika Long Lingyun melihat keraguan dalam ekspresi Qi Gang, dia merasakan tekanan besar di dadanya. Ketika dia berbalik untuk melihat King Sui di dekatnya, dia dengan aneh menunjukkan senyum padanya. Saat itulah dia memutuskan untuk bertanya padanya. Paman, bagaimana menurutmu, haruskah kita membunuhnya? Long Lingyun menghadap King Sui saat dia mengajukan pertanyaan dengan nada serius. Pada saat itu, beberapa binatang terbang sedang melaju ke arah mereka dari kejauhan. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat binatang terbang dengan baik. Dia memiliki penglihatan yang hampir setajam elang. 3 angsa hijau raksasa muncul di area penglihatannya. Angsa raksasa terkemuka membawa seorang wanita di punggungnya, dengan 2 angsa lainnya masing-masing membawa seorang pria tua. Namun, ketika dia melihat wanita memimpin pria tua itu, dia tercengang. Wanita ini tidak lain adalah siluet familiar yang dia lihat di Cloud Adventurer Guild. King Sui tidak terkejut karena dia telah melihat siluet yang dikenalnya di tempat ini lagi, melainkan dia terkejut karena dia tahu siapa dia.
Dia adalah Penatua Yun dari klan Feng. Dia adalah seorang wanita dewasa yang anggun, dengan penampilan yang patut dicontoh dari kecantikan sejati. Dia memiliki fitur wajah yang halus, anggun dan tenang. Wanita ini tidak mengeluarkan aura dingin, tapi entah kenapa dia merasa tidak bisa didekati oleh kebanyakan orang. Hal pertama yang diperhatikan King Sui tentang wanita yang berdiri di belakang Green Goose adalah sosoknya yang ramping dan dadanya yang berkembang sempurna. Ini memang wanita luar biasa yang dia ingat sejak lama. Setiap bagian tubuhnya menjerit dengan daya pikat dan karisma. Matanya yang indah sangat menawan dan memikat, bahkan mematikan. Sekarang setelah dia bertemu dengannya lagi, dia merasa bahwa dunia 9 benua adalah tempat kecil. Dia tidak bisa memahami pertemuan penting mereka di tempat ini, dan mengapa pemimpin Guild Petualang Awan akan muncul di klan Feng sejak awal. Dia melirik pria tua di belakangnya, dan memperhatikan bahwa mereka lebih kuat dari dua pria tua telanjang sebelumnya. King Sui mencoba memahami situasi saat ini sekali lagi, tetapi semakin dia mencoba, semakin dia menjadi bingung. Ini karena dia tidak menyangka akan melihat wanita yang telah menghabiskan malam penuh dan kasih sayang dengan muncul di tempat ini. Insiden malam itu hanya karena pertukaran kesepakatan antara dia dan King Sui. Nasib memiliki kecenderungan untuk mempermainkan perasaan orang. Nasib bertemu dengannya di tempat ini disegel. Tanpa berpikir dua kali, King Sui pasti tahu bahwa dia memang Yun Duan. Hu Yuanxing tidak khawatir ketika dia melihat Yun Duan dan kedua pria tua itu mendekat ke arah mereka. Bahkan, dia sangat senang melihat mereka sehingga dia mulai meluruskan tubuhnya dan berdiri dengan bangga, seolah-olah dia menunjukkan keunggulannya atas mereka. Senang bertemu denganmu, kakak tetua Yun Duan, dan tuan tetua. Long Lingyun menyapa Yun Duan dan kedua pria tua itu dengan hormat. Lingyun, ketika saya mendengar kelompok Anda datang ke sini dan bahwa Hu Yuanxing telah memasuki lembah aliran harimau, saya tahu ada yang tidak beres. Saya tidak berpikir bahwa mereka akan bergerak di persekutuan petualang awan saya bahkan sebelum saya menikah dengan pemimpin persekutuan petualang harimau perkasa. Yun Duan menghela nafas kecewa. Suaranya terdengar serak, tapi entah bagaimana anehnya menarik dan elegan. AST 832 apa yang harus dilakukan King Sui? Saudari Yun Duan, Anda tidak harus mengorbankan masa depan Anda demi Guild Petualang Awan. Bahkan jika Anda mengorbankan masa depan Anda, seperti yang baru saja Anda lihat, hasilnya mungkin tidak akan berubah. Long Lingyun berjalan di depan Yun Duan dan berkata. King Sui awalnya berpikir bahwa Long Lingyun berkepala dingin tetapi dia memucat dibandingkan dengan Yun Duan. Dia kekurangan lebih banyak dalam temperamennya dan aura yang dia pancarkan. Masa depan. Hehe, aku sudah ditakdirkan untuk tidak memiliki hal semacam itu sejak lama. Yun Duan perlahan berkata. Dia hanya melihat Long Lingyun setelah dia selesai berbicara. Bagaimana itu bisa terjadi? Pemuda dari kota binatang surgawi itu, bukankah dia jatuh cinta padamu, saudari? Jangan bilang kamu tidak menyukai salah satu dari mereka. Long Lingyun sangat menentang gagasan Yun Duan menikah dengan kakek tua dari Guild Petualang Harimau Perkasa itu. Nona Yun, lihat, keduanya benar-benar mati. Seorang pria tua mengenakan jubah abu-abu keperakan berkata dengan takjub setelah dia melihat dua pria paruh baya yang dibunuh oleh King Sui. Yun Duan melihat keduanya benar-benar telanjang, jadi dia tidak melihat lagi setelah melihat sekilas. Tapi sekarang, dia harus memaksa dirinya untuk melihat lagi. Meskipun dia sudah mengharapkannya, dia masih sangat terkejut. Kei Yong dan Xie Suang adalah kultivator kuat dari Guild Petualang Harimau Perkasa dan mereka dapat dianggap sebagai orang terkemuka. Tetapi keduanya sangat bejat dan melakukan hal-hal tanpa ukuran yang tepat. Namun, mereka masih dianggap sebagai pembudidaya yang kuat. Aku ingin tahu siapa yang membunuh mereka. Penatua kelima, mereka dibunuh oleh paman ini. Dia juga orang yang telah membantu kita kali ini. Long Lingyun buru-buru memperkenalkan King Sui ketika dia mendengar kata-kata pria tua itu. King Sui telah berdiri di belakang. Dia tahu bahwa dia pasti harus menghadapi wanita ini selanjutnya. Bohong untuk mengatakan bahwa emosinya tidak bergejolak setelah melihatnya lagi, tetapi saat ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mungkin adil untuk mengatakan bahwa nasib mereka terjalin erat agar mereka dapat bertemu lagi di sini. King Sui, apakah itu kamu? Suara menarik yang sedikit serak, namun terdengar sangat menyenangkan, sampai ke telinga King Sui. Dan suara itu tepat di depannya. Wajah yang sedikit gembira dan cantik muncul di pandangannya ketika dia mengangkat kepalanya. Dia telah ditusuk oleh pedangnya sekali sebelumnya dan pada saat itu, King Sui merasa bahwa tidak ada yang lain di antara mereka lagi. Bahkan jika mereka bertemu lagi, mereka hanya akan menjadi orang asing satu sama lain. Selain itu, kesempatan untuk bertemu satu sama lain lagi hampir tidak ada.
Dia tidak tahu kapan dia meninggalkan istana surgawi. Sudah bertahun-tahun dan dia masih bisa mengenalinya. Hati Yun Duan sangat kacau. Dia telah pergi ke benua Green Cloud untuk mengumpulkan pengalaman sebelumnya dan diselamatkan oleh klan Feng ketika dia dalam bahaya. Sama seperti ini, dia menjadi tetua klan Feng. Setelah itu, dia tidak ingin menikahi Feng Wuji sehingga dia hanya bisa membuat pilihan yang paling tidak berdaya, sehingga berpapasan dengan King Sui. Dia bukan wanita yang sempurna dan di atas semua itu, latar belakangnya cukup misteri. Klan Feng tidak layak untuk dipertaruhkan, jadi dia tidak lagi memiliki niat terhadapnya lagi. Namun, siluet yang familiar dan pemandangan indah itu sering muncul di benaknya. Dia tidak bisa mengontrol untuk memutar ulang kenangan dalam pikirannya tetapi dia tahu mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi sepanjang hidup mereka karena dia berada di benua Green Cloud dan dia berada di benua tengah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya seperti ini. Dia telah cukup dewasa sejak saat itu dan dia juga terlihat jauh lebih lembut sekarang. Meskipun wajah itu sudah kehilangan kekanak-kanakan seperti sebelumnya, dia masih bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Saudari Yun Duan, kamu kenal dia. Giliran Long Lingyun yang terkejut. Dia adalah teman yang saya kenal ketika saya berada di benua Green Cloud. Paman, Hu Yuanxing tidak bisa tinggal. Yun Duan mengerutkan kening lalu berkata kepada kedua pria tua itu. Jangan khawatir, orang tua ini di sini akan membersihkan ini. Penatua kelima terkekeh dan berjalan menuju Hu Yuanxing yang wajahnya sudah pucat. Halo, Nona Yun Duan. King Sui menyapa sambil tersenyum. Dia sudah pindah dari masa lalu dan berhenti memikirkannya. Beberapa peristiwa tidak dapat dikendalikan. Dia harus menyesuaikan kembali sikapnya dan bekerja keras untuk mencapai alam, mengamati kehormatan dan penghinaan sebagai bunga yang mekar dan layu di halaman dan mengabaikan awan yang selalu berubah di langit. TL Note, sebuah bait berima Cina yang artinya bahwa, jika seseorang dapat melihat kehormatan dan aib seperti biasa seperti bunga mekar dan layu, maka dia tidak akan mudah dikejutkan oleh apapun yang mungkin terjadi. Jika seseorang dapat melihat ketenaran dan kekayaan selalu berubah seperti awan, ia akan dapat tetap tenang dan tidak terganggu. Kurung siku tutup. Yun Duan dikejutkan oleh kata-kata King Sui tapi dia pulih dengan sangat cepat dan balas tersenyum. Halo, King Sui. Long Lingyun sepertinya memikirkan sesuatu setelah melihat mereka berdua bersama. Dia mundur diam-diam sambil tersenyum. Apakah kamu masih baik-baik saja? King Sui tidak benar-benar tahu harus berkata apa dan hanya merasa bahwa pertanyaannya sedikit tidak pantas setelah dia bertanya. Ya, benar. Bagaimana denganmu? Sudah bertahun-tahun. Apakah Anda masih di Istana Surgawi? Ekspresi kesedihan melintas di wajah Yun Duan tapi dia masih menjawab sambil tersenyum. King Sui melihatnya sekilas. Secara alami, dia tidak perlu bertemu secara pribadi untuk mengetahui bahwa dia tidak baik-baik saja. Bagaimanapun, dia tahu segalanya tentang Cloud Adventurer Guild, setidaknya untuk sebagian besar. Orang yang bisa menekan situasi di Cloud Adventurer Guild sudah tidak ada lagi di sini. Dia harus bersatu dengan persekutuan petualang harimau perkasa melalui pernikahan tetapi bahkan melakukannya tampaknya tidak dapat membalikkan situasi. Ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya saat itu, dia hanya seorang murid dari Starmoon Hall Istana Surgawi dengan sedikit reputasi. Dia meninggalkan Istana Surgawi, jadi tentu saja dia tidak akan tahu situasi saat ini di sana. Ya, saya masih di Istana Surgawi dan baik-baik saja. Saya benar-benar tidak berharap Anda berasal dari benua tengah. King Sui menepisnya sambil tersenyum. Saya keluar waktu itu untuk mengumpulkan pengalaman dan datang ke benua Green Cloud. Tapi kemudian saya masuk ke dalam bahaya dan diselamatkan oleh seseorang. Saya ingin pergi tetapi saya tidak ingin berutang budi kepada siapapun. Saya pergi setelah itu dan kembali. Bagaimana denganmu? Untuk apa kamu di sini di benua tengah? Ada yang bisa saya bantu? Yun Duan memandang King Sui dengan sungguh-sungguh. Dia mengira mereka akan menjadi orang asing dan tidak akan pernah bertemu lagi. Tetapi bertemu lagi setelah bertahun-tahun, mereka masih bisa bertindak seperti teman yang sangat baik satu sama lain. Selain itu, King Sui merasakan ketulusannya. Pedang yang menusuk dari saat itu masih jelas di benaknya. Meski lukanya tidak dalam saat itu, hatinya sangat sakit. Hati King Sui keras tapi dia tidak cukup kejam. Dia tidak bisa acuh tak acuh. Dia memiliki one night stand dengan Yun Duan saat itu. Bahkan jika mereka menjadi orang asing setelah itu, hatinya masih sakit setelah ditusuk oleh pedangnya. Ini juga mengapa dia tidak pernah bisa bermain-main dengan wanita cantik. Dia tidak bisa membawa dirinya menjadi orang yang tidak punya hati. Saya di sini untuk mencari jenis ramuan obat sambil mengambil kesempatan untuk bersantai. Mereka berasal dari Guild Petualang Harimau Perkasa.
Apakah Anda dalam semacam masalah? King Sui menunjuk ke tempat yang telah diurus dengan bersih. Saya baik-baik saja. Lusa adalah pernikahanku dengan ketua Guild Petualang Harimau Perkasa. Ayo minum segelas anggur jika kamu senggang. Yun Duan menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Dia tahu bahwa dia hanya cenderung melakukan itu karena Guild Petualang Awan. Dia tidak tahu bagaimana menilai mereka yang akan mengorbankan diri untuk klan mereka karena dia merasa bahwa dia adalah tipe orang yang sama. Dan karena dia juga tipe orang yang sama, dia berpikir bahwa orang seperti ini sangat bodoh. Mau tak mau dia berpikir bahwa orang-orang seperti ini tidak tahu bagaimana mengejar kebahagiaan mereka sendiri karena mereka terlalu dirantai dan tidak bisa membebaskan diri. Tapi semua orang mengejar hal yang berbeda. Orang-orang seperti ini menganggap masalah keluarga mereka sangat serius. Mereka rela mengorbankan diri mereka sendiri daripada membiarkan orang yang mereka cintai dan keluarga mereka terluka. Kamu tidak bahagia, King Sui menyatakan dengan datar. Keduanya tahu dengan jelas di hati mereka, kejadian yang terjadi sebelumnya hanyalah sebuah kesalahan. Tapi itu sudah terjadi dan mereka juga orang yang sama. Jika mereka berdua tidak bertemu secara ajaib di sini, mereka mungkin tidak akan pernah saling mencari sepanjang hidup mereka. Pertemuan ini seolah membuat keduanya memahami sesuatu namun beberapa kata masih sulit untuk diucapkan. Orang-orang seperti mereka memiliki harga diri yang sangat tinggi. Tapi King Sui tahu bahwa Yun Duan sombong sementara dia rendah hati. Tidak, aku sangat senang. Yun Duan bersikeras dengan keras kepala. Tapi ada lapisan kabut di matanya yang indah. Tidak ada yang tahu rasa sakit di hatinya. Demi ayahnya dan klannya, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Dia harus melakukan ini untuk harapan. Dia bahkan tidak memiliki siapapun untuk mencurahkan isi hatinya. Banyak kerabatnya juga tidak mengerti dan bahkan memberi selamat padanya. Dia tidak tahu mengapa dia merasakan keluhan seperti itu di hatinya ketika dia melihatnya hari ini. Dia tidak tahu mengapa dia harus merobek topeng yang dia coba buat dengan susah payah dan bahkan tidak membiarkannya mempertahankan sedikit kegigihannya yang terakhir. Semua orang memilikinya sulit. Anda tidak berada di tempat yang paling sulit karena Anda sebenarnya dapat memilih jalan lain untuk dilalui. King Sui berkata sambil tersenyum. Dia telah memperhatikan wanita yang keras kepala namun cantik ini. Dia tidak mengatakan bahwa dia telah melakukan hal yang benar atau salah. Sebaliknya, King Sui merasa bahwa dia melakukan hal yang hebat. Orang harus melakukan apa yang pantas dan membuang apa yang tidak pantas. Hatinya sedikit sakit karena ketekunan dan upayanya untuk bertahan, tetapi dia pikir dia sedikit menggemaskan pada saat yang sama. Cukup, saya sudah kehabisan pilihan. Biarkan saya memiliki sedikit harapan terakhir. 2 tetes air mata meluncur di wajahnya tetapi dia segera menghapusnya saat dia memaksakan dirinya untuk tersenyum dan tertawa. Akan baik-baik saja jika dia menikahi orang lain secara normal. Meskipun dia pernah berhubungan intim dengan 2 orang sebelumnya, itu bukan cinta. Selain itu normal baginya untuk menikahi seseorang. Tapi sekarang dia tahu bahwa dia dipaksa menikah, dia harus membantunya bahkan jika itu hanya nasib satu malam saat itu karena dia sekarang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terlepas dari segalanya, kami adalah kenalan. Sudah lama kita tidak bertemu, anggap saja itu sebagai hadiahku untukmu. Mengapa Anda tidak membiarkan saya membantu Anda dalam hal ini? Kamu tidak harus menikah dengannya. King Sui menawarkan sambil tersenyum. Terima kasih, King Sui. Tapi berhentilah bercanda. Yun Duan menggelengkan kepalanya dan tertawa. King Sui tahu bahwa dia tidak akan mempercayainya. Dia tidak akan bercanda tentang kehidupan klannya dan Guild Petualang Awan. Apakah menurutmu Guild Petualang Harimau Perkasa tidak akan tahu tentang apa yang terjadi hari ini? Apakah mereka akan membiarkan ini meluncur begitu saja? Kamu harusnya tahu bagaimana Guild Petualang Harimau Perkasa mengurus semuanya, kan? King Sui tidak banyak bicara. Dia sudah punya rencana matang untuk ini. Yun Duan memahami kata-kata King Sui dengan sangat baik, tapi dia masih memegang harapannya. Sekarang setelah King Sui mengatakannya dengan lantang, dia merasa harapannya benar-benar redup saat ini. Aku hanya bisa menunggu dan melihat. Suara serak namun menarik memiliki ketidakberdayaan yang mendalam di dalamnya. Sekarang, semuanya sudah dibersihkan. Melihat King Sui dan Yun Duan sedang berbicara, tidak ada yang datang. Setelah Yun Duan melihatnya, dia tersenyum pada King Sui. Ayo kembali. Aku mentraktirmu anggur. Tentu. King Sui tersenyum. Beberapa binatang terbang-terbang menuju kota binatang surgawi. Paman, bagaimana kamu tahu Sister Yun Duan? Long Lingyun berdiri di samping King Sui dan bertanya sambil tersenyum. Dalam perjalanan pulang mereka, King Sui mengendarai tunggangan Long Lingyun. Qian Mo diam seperti biasanya.
Dipanggil, Paman, oleh seorang wanita dengan kepribadian seperti itu membuatnya merasa sedikit canggung. Tapi ini bukan apa-apa ketika dia ingat dipanggil sebagai Patriark di Istana Surgawi. Aku tidak begitu ingat. King Sui tertawa. Kakakku Yunduan sangat cantik. Bagaimana Anda bisa tidak ingat? Lalu katakan padaku, apa hubunganmu dengan suster Yunduanku? Dia belum pernah sedekat ini dengan seorang pria sebelumnya. Long Lingyun terus bertanya. King Sui berpikir bahwa wanita ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Dilihat dari penampilannya, wanita ini jelas bukan orang yang suka menginterogasi. Tapi jelas, dia salah. AST 833 kejengkelan situasi, Yunduan yang tak berdaya. Kita adalah teman. King Sui menjawab sambil tersenyum. Itu bukan jawaban yang bagus. Paman, apakah Anda menyukai Sister Yunduan? Mata indah Long Lingyun bersinar terang saat dia melihat King Sui. Anak-anak seharusnya tidak terus menanyakan pertanyaan orang dewasa semacam ini. King Sui duduk di elang bertanduk perak. Ling Longyun terdiam. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke Cloud Adventurer Guild. Dia datang ke sini sebagai petualang pada kunjungan pertamanya tetapi sebagai tamu pada kunjungan kedua. Guild petualang tidak pernah ditutup. Kelompok itu memasuki Guild petualang melalui pintu masuk besar lainnya. Saat dia masuk, dia melihat halaman besar yang familiar, paviliun, gunung dan kolam palsu. Yunduan memimpin tanpa henti. Kedua pria tua itu pergi begitu mereka memasuki Guild petualang. Qi Gang, Qian Mo dan Long Lingyun juga pergi. Long Lingyun tampaknya sangat enggan saat dia pergi. Paman, jangan lupa bahwa kita harus pergi bertualang ketika kamu punya waktu. Long Lingyun tidak lupa mengingatkan King Sui sebelum dia pergi. King Sui melambaikan tangannya dan berjanji padanya saat dia pergi. King Sui tahu dia tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Sepertinya dia tidak bisa melakukan petualangan lain dengannya sebelum dia harus pergi. King Sui datang ke sini sendirian ke benua tengah, tetapi dia tidak berharap untuk benar-benar bertemu Yunduan di sini. Saat ini, dia sedang berjalan bersamanya menuju rumahnya. Dia baru tahu sekarang bahwa wanita ini adalah pemimpin dari Cloud Adventurer Guild. Semua orang yang mengelola Guild Petualang disebut sebagai pemimpin. King Sui awalnya bertanya-tanya mengapa Guild Petualang Awan ini dinamai Yunduan Asteris. Tapi sekarang sepertinya mereka berniat untuk beberapa waktu agar dia menjadi pemimpin mereka. Catatan TL, Persekutuan Petualang Awan diterjemahkan menjadi Persekutuan Petualang Yunduan dalam bahasa Cina. Yunduan dan King Sui berjalan menuju jalan setapak di halaman utara, yang lebarnya sedikit lebih dari 100 meter. Keduanya berjalan berdampingan, dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Kamu adalah pemimpin dari Cloud Adventurer Guild. Jika Anda pergi ke Persekutuan Petualang Harimau Perkasa, apa yang terjadi di sini? King Sui bertanya sambil tersenyum. Ayahku akan mengelola di sini. Yunduan menjawab dengan lembut. Sudah berapa lama Guild Petualang ini menggunakan namamu? King Sui sangat ingin tahu tentang ini. Dia ingin tahu apakah tempat ini baru berubah nama setelah dia menjadi pemimpin. Hehe, ini cukup lucu. Kakek telah mengatakan bahwa saya ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang baik segera setelah saya lahir. Dia berkata bahwa saya akan memiliki kemuliaan, kemegahan, kekayaan dan pangkat dan bahkan akan membuat Guild Petualang bersinar. Oleh karena itu, dia mengubah nama Guild Petualang tanpa berpikir dua kali pada hari aku lahir. Pada hari itu, saya juga bernama Yunduan, dengan niat untuk mencapai ketinggian itu. Dia baru saja meninggal belum lama ini dan semuanya menjadi seperti ini. Mungkin dia tidak menyangka bahwa orang yang sangat dia percayai akan menjadi seperti ini. Kata-kata Yunduan sangat tenang, tetapi keluhannya masih terlihat. Meskipun air matanya tidak jatuh, dia telah mencapai puncak situasi, keadaan di mana tidak ada lagi air mata untuk ditumpahkan. Catatan TL, Yunduan berarti tinggi di awan. King Sui terkejut setelah dia mendengar apa yang dikatakan Yunduan padanya. Sangat disayangkan bahwa kakek yang dia bicarakan telah meninggal. Kalau tidak, dia pasti ingin bertemu dengan lelaki tua ini yang sendirian mendukung Guild Petualang Awan. Dia juga ingin tahu tentang bagaimana dia bisa memprediksi bahwa cucunya akan ditakdirkan untuk memiliki kekayaan dan prestise. King Sui tidak percaya pada ramalan di dunia sebelumnya, tapi sekarang dia bisa menebak beberapa hal. Dia bisa mengetahui nasib seseorang dengan membaca fitur wajah dan tulangnya. Jika seseorang yang memiliki struktur tulang yang bagus juga memiliki bakat yang baik, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menjadi yang terkuat hanya dengan sedikit keberuntungan. Tentu saja, agar hal ini benar, dia harus memiliki struktur dan kemampuan tulang yang luar biasa. Tulang adalah hal yang aneh. Beberapa orang tidak hanya memiliki struktur tulang yang baik tetapi juga otak yang baik.
Sangat mudah bagi orang yang sangat cerdas untuk menonjol di antara teman-temannya. Tentu saja, tidak semuanya mutlak. Ada juga banyak orang dengan bakat yang tidak dikenal. Namun, dunia ini menganjurkan seni bela diri, jadi kemungkinan itu terjadi cukup kecil. Anak laki-laki dan perempuan dengan kerangka-kerangka yang proporsional dan tubuh yang bagus biasanya akan tampan dan cantik ketika mereka dewasa. Kondisi eksternal ini tidak boleh diremehkan karena terkadang berperan penting, terutama bagi wanita. Munculnya seorang wanita dapat menyebabkan runtuhnya kerajaan dan kota, menyebabkan bencana bagi rakyatnya. Kecantikan yang menantang surga bahkan bisa menggulingkan klan atau sekte besar. Jelas bahwa efek dari mengolah kecantikan dan temperamen secara maksimal untuk wanita pasti akan sebanding dengan senjata. Jadi, sedikit lebih mudah untuk mengetahui nasib seorang wanita dengan membaca fitur wajahnya. King Sui juga tahu bagaimana melakukannya. Sayangnya, dia tidak benar-benar mempercayainya, tetapi sekarang, dia tahu bahwa kakek Yun Duan akurat dalam pembacaannya. Dia telah memutuskan untuk memberi Yun Duan semua yang dia bisa, atau setidaknya lingkungan yang damai. Kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan pangkat tidak terlalu sulit untuk dicapai. Selama Guild Petualang Awannya menjadi kuat, dia akan memiliki segalanya. Bukannya Guild Petualang Awan tidak memiliki pembudidaya yang kuat. King Sui tahu ini segera setelah dia memasuki Cloud Adventurer Guild. Dia sudah tahu beberapa alasan di balik ini hanya dengan intuisi dan informasi yang dia dengar. Guild Petualang Harimau Perkasa adalah guild yang paling kuat. Mereka menggunakan ancaman dan suap untuk memecah para pembudidaya kuat dari persekutuan petualang awan dan memaksa mereka ke sudut. Inilah mengapa Guild Petualang Awan telah dipaksa ke posisi di mana mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Apakah perbedaan kekuatan antara Cloud Adventurer Guild dan Mighty Adventurer Guild benar-benar hebat? King Sui bertanya saat mereka berjalan. Saya kurang dalam kekuatan dan saya seorang wanita di atas itu. Meski begitu, kakek masih bersikeras bahwa saya mengambil alih Guild Petualang Awan sehingga ini mengakibatkan beberapa keluhan di antara orang-orang. Kakek sudah tidak ada lagi di sini dan Guild Petualang Harimau Perkasa telah merusak kami saat kami mencoba untuk menjaga perdamaian. Bagi mereka sekarang, Guild Petualang Awan mungkin terlihat seperti akan runtuh dalam satu pukulan. Yun Duan tertawa seolah dia sedang mengejek dirinya sendiri. Melewati koridor, mereka tiba di sebuah manor. Ada banyak wanita dan anak-anak serta beberapa pria tua. Beberapa bermain catur, sementara yang lain perlahan-lahan berlatih teknik pedang dan tinju. Itu sangat damai di sana-sini dan ada deretan rumah bangsawan. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah keluarga dari anggota inti Persekutuan Petualang Awan. Dua baris pohon willow yang menangis berjajar di kedua sisi jalan. Dia bisa melihat bahwa tempat itu sangat bersih hanya dengan sekali pandang. Udara di sini juga sangat segar. Banyak anak berlarian dan bermain dan mereka semua akan menyapa Yun Duan ketika mereka melewatinya. Halo, kakak. Halo, Bibi. Apakah dia pacarmu? Titik. Pertanyaan yang diajukan anak-anak juga cukup rumit. King Sui memandang mereka dengan geli tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yun Duan menyapa mereka dengan senyuman dan sesekali mengulurkan tangan untuk menepuk kepala mereka. King Sui yakin bahwa Guild Petualang Harimau Perkasa pasti akan menggunakan orang-orang ini dan klannya untuk memaksanya menyerah. Seorang wanita memang tidak berdaya ketika dia berada dalam situasi seperti ini. Ini pasti mengapa banyak wanita cantik telah mengalami kehidupan yang tidak beruntung sejak zaman kuno. Setelah tidak terlalu lama, mereka pergi ke halaman di sebelah kiri. Di seberang pintu masuk halaman ada gunung palsu kecil yang berdiri di depan sebuah kolam kecil. Ada sebuah jembatan melengkung di atas kolam, yang aliran airnya menyenangkan dan merdu. Mendengarkan saja bisa dengan mudah menenangkan seseorang. Ada paviliun berwarna ungu berdiri di samping kolam yang tenang. Di sisi lain ada hutan bambu kecil dan ada bangunan kecil berlantai dua tidak jauh dari hutan. Koridor yang berkelok-kelok menuju ke gedung lain. Tepat pada saat ini, beberapa orang keluar dari gedung itu. Ada seorang pria parubaya tampan yang tampaknya telah melalui perubahan hidup, seorang nyonya cantik yang menua dengan anggun dan beberapa pria muda tampan yang berusia sekitar 40 tahun. Dia bisa merasakan gelombang penindasan yang mengelilingi semua orang. Mereka dalam sekali pandang. Ayah, ibu, kakak, kakak ketiga, adik kecil, kalian semua ada di sini. Yun Duan menyambut mereka dengan senyuman. Adik kecil, kamu seharusnya menikahi Hu Yunlong, pemimpin Guild Petualang Harimau Perkasa lusa. Kenapa kau dengan pria lain? Pria yang terlihat sedikit lebih tua dibandingkan dengan pria muda lainnya ditegur. Kakak, ini temanku. Ekspresi kesakitan melintas di mata Yun Duan. Yun Yao, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu pada adikmu?
Pria parubaya yang terpelajar itu segera berteriak. Duaner, ayo perkenalkan dia pada ibumu. Sangat jarang bagimu untuk membawa teman. Wanita itu memegang tangan Yun Duan dan tersenyum ramah. Ada tatapan kesakitan di matanya. Yun Duan adalah putri satu-satunya dan dia sangat mencintainya, lebih dari beberapa putranya yang lain. Tapi sekarang, dia harus menderita. Sebagai seorang ibu, perasaan ini sangat menyiksa. Ibu, ini King Sui. Temanku yang sangat baik. Yun Duan memperkenalkannya sambil tersenyum. Apa kabar? King Sui tersenyum dan menyapa mereka. Ketika dia mendengar bagaimana Yun Duan memperkenalkannya sebagai teman yang sangat baik barusan, dia tidak yakin apa yang harus dia rasakan. Orang ini tidak buruk. Ayo, ayo masuk. Waktu makan sudah siap. Itu hanya yang normal jadi saya harap Anda tidak keberatan. Pria terpelajar dan tampan itu mengundang King Sui dengan hangat. Mengapa saya keberatan? Aku akan mengganggu kalian semua kalau begitu. King Sui dengan rendah hati mengikuti orang-orang dari klan Yun ke ruang besar. Las, aku sudah memikirkan ini. Anda tidak harus menikah di sana. Tidak saat aku masih hidup. Pria itu tiba-tiba berkata ketika mereka sedang makan. Jika King Sui sebelumnya tidak mengetahui situasinya, dia pasti tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Ayah, jika Little Sister tidak menikahi Hu Yunlong, Guild Petualang Harimau Perkasa akan membunuh kita semua. Kata Yun Yao dengan gelisah. Apakah kamu mengatakan bahwa adik perempuanmu harus menikahi kakek tua yang bahkan lebih tua dariku pada usia 200 tahun demi tetap hidup? Pria itu membanting sumpit di tangannya ke meja. Yun Yao tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Yun Peng, tenanglah. Duaner tidak menikahi siapapun. Kami tidak bisa membiarkan putri kami menderita bahkan jika itu mengorbankan nyawa kami. Nyonya cantik itu buru-buru berkata. Ayah, ibu, putrimu bersedia melakukan ini. Jangan sedih. Memastikan bahwa Guild Petualang kita dapat bertahan dan diturunkan ke generasi berikutnya adalah hal yang paling penting. Yun Duan meyakinkan sambil tersenyum. Adik, kakak ketiga memiliki pendapat yang sama dengan ayah. Guild Petualang ini tidak berarti apa-apa jika kamu harus menderita seperti ini. Yun Yang, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. King Sui telah mengidentifikasi beberapa orang ini dari pendahuluan sebelumnya. Pria tampan yang terpelajar itu adalah Yun Peng. Putra tertua adalah Yun Yao. Putra ketiga yang baru saja berbicara adalah Yun Yang, putra keempat adalah Yun Qi, diikuti oleh adik bungsu Yun Duan, Yun Tong. Itu benar, kakak, saya menentang gagasan Anda menikah di sana juga. Kami benar-benar tidak akan pernah bisa hidup bermartabat selama sisa hidup kami. Yun Tong menggigit bibirnya. Saat itu, seseorang masuk dari luar. Itu adalah seorang pria tua. Dia melihat sekeliling dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, orang-orang dari Guild Petualang Harimau Perkasa ada di sini. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Untuk apa mereka di sini? Mereka bilang mereka akan membawa Nona kembali. Pria tua itu juga mengerutkan kening saat dia menjawab. Membawa kembali. Ia dan mereka sangat agresif. Ini Hu Wenlong dan perusahaannya. Hu Wenlong. Seru Yun Yao kaget. Tubuh Yun Duan juga bergetar setelah mendengar bahwa itu adalah Hu Wenlong. Bagi mereka yang tiba-tiba datang untuk membawanya kembali, mereka mungkin tahu bahwa dia telah membunuh Hu Yuanxing. Saat ini, dia merasa seolah-olah semua harapannya telah berubah menjadi debu. Mereka sudah mengetahuinya. Apakah ini akan menjadi akhir baginya, klannya dan Guild Petualang Awan? Dia merindukan saat kakeknya masih ada. Dia merindukan kakeknya. Ketika dia ada, Guild Petualang Harimau Perkasa tidak berani mengambil tindakan seperti itu terhadap mereka. Sekarang kakeknya tidak ada, Guild Petualang Awan tidak berdaya seperti bayi yang baru lahir. Paman Qiong, beritahu mereka bahwa aku akan segera pergi. Yun Duan memberitahu pria tua itu sambil tersenyum. Setelah lelaki tua itu pergi, ruangan itu menjadi sunyi. Hu Wenlong adalah kakak laki-laki Hu Yunlong. Dia adalah kakak dari pemimpin Guild Petualang Harimau Perkasa dan seorang Grand Elder. Posisi Grand Elder hanya bisa dipegang oleh seseorang yang kuat. Tanpa kekuatan, bahkan anggota klan langsung tidak diizinkan untuk memegang posisi tersebut. Jelas sekali bahwa orang ini sangat penting. AST 834 Hati Yun Duan Guild Petualang Huwei. Yun Duan tertegun sejenak, aku akan pergi memeriksa. Dia berbicara dengan cara yang lembut. Dia tahu betapa kuatnya Hu Wenlong karena dia adalah salah satu peringkat teratas di Guild Petualang Huwei. Bahkan kepala, Hu Yunlong tidak bisa mengalahkannya. Dia bisa dengan mudah mendapatkan posisi sebagai kepala tetapi dia terlalu terobsesi dengan seni bela diri. Dia suka berkultivasi dan asyik di dalamnya, sehingga posisinya jatuh ke Hu Yunlong.
Meskipun dia tidak menyukai hal-hal yang merepotkan, dia menikmati pertempuran dan sangat melindungi rakyatnya sendiri. Semua orang di kota binatang surgawi tahu tentang karakter Hu Wenlong dan bagaimana dia menangani urusannya. Ada suatu kesempatan ketika seorang anggota berbakat dari klan Zhou di kota binatang surgawi membuat cacat putra dari saudara laki-laki kelima, Hu Yanglong, dari klan Hu. Setelah itu, Hu Wenlong langsung melenyapkan seluruh klan Zhou. Insiden itu menyebabkan keributan di kota binatang surgawi tetapi Guild Petualang Hu Wei sangat kuat sehingga tidak ada yang berani mengkritik mereka. Selain itu, seluruh klan Zhou telah menghilang sehingga tidak ada yang ingin menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Setelah kejadian ini, tidak ada yang berani menyinggung orang-orang dari Hu Wei Adventurer Guild. Murid-murid anggota inti menjadi semakin arogan dan tidak masuk akal karena kebanyakan orang hanya bisa menyimpan dendam mereka secara diam-diam dan tidak membalas. Akibatnya, anggota dari Guild Petualang Hu Wei biasanya menindas orang lain. Banyak orang ingin bergabung dengan Hu Wei Adventurer Guild karena itu adalah tiket untuk tetap hidup karena Guild memiliki pengaruh besar di Heavenly Beast City dan bahkan kota-kota sekitarnya. Ayah akan pergi bersamamu, meskipun aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu, seorang pria terpelajar yang tampan menghela nafas tanpa daya. Ayah, jangan katakan itu tentang dirimu. Aku bahagia memiliki ayah sepertimu. Saya merasa diberkati, kata Yun Duan dengan gembira. Yun Duan tahu bahwa ayahnya pasti akan mengikutinya sehingga dia tidak berusaha untuk mencegahnya. Dia menatap King Sui, jangan melibatkan dirimu dalam kekacauan ini. Tonger, tolong tunjukkan King Sui jalan keluar. Kakak, aku ingin menemanimu. Yun Tong mengacungkan tinjunya karena dia tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Biarkan aku membawanya pergi bersamaku. Yun Yao berdiri dan berkata. Dia tahu bahwa situasi yang dihadapi mereka rumit. Rencananya adalah melarikan diri bersamanya dan kembali setelah keadaan mereda atau tidak pernah kembali jika terjadi kesalahan. Pria terpelajar itu menghela nafas dan begitu pula yang lainnya. Bahkan mata istrinya yang cantik berkilauan dengan kesedihan. Yun Duan ragu-ragu sejenak dan berkata, King Sui, aku terus memikirkanmu sejak terakhir kali kita berpisah. Meskipun aku menikahmu, hatiku sakit. Selama beberapa tahun ini, aku akan memikirkanmu sesekali. Aku tidak benar-benar mengerti apa yang kita miliki di antara kita tapi aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Kami akan selalu menjadi teman. Mungkin, hanya selama periode paling rapuh dalam hidupnya dia menyadari bahwa dia memiliki begitu banyak penyesalan. Beruntung baginya, dia bisa melihat King Sui selama titik terakhir hidupnya. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati kali ini jadi dia membuang keraguannya dan mengatakan kepadanya perasaan jujurnya. Dia telah menjaga keperawanannya sampai pertemuannya dengan King Sui dan tidak pernah berhubungan intim dengan pria lain setelah itu. Wanita seperti itu tidak akan melupakan pria yang mengalami pengalaman ual pertamanya, tetapi dia tidak pernah mengatakannya dengan keras. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengaku hari ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Setidaknya dia akan tahu perasaannya dan melihat bahwa dia bukan wanita nakal. King Sui tercengang ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa wanita keras kepala seperti itu akan benar-benar menunjukkan kerentanannya sekarang. King Sui, kamu harus pergi dengan saudaraku. Bahkan jangan kembali ke kota binatang surgawi, kata Yun Duan lembut saat dia menghadapi King Sui. Dia tampak seolah-olah akan menjangkau dia tetapi pada akhirnya tidak melakukannya. Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan menyelesaikan masalah dengan Hu Wei Adventurer Guild. Tidakkah kamu ingat bahwa kakekmu berkata bahwa kamu akan memiliki kehidupan yang beruntung? Apakah kamu tidak tahu bahwa Guild Petualang Hu Wei akan menjadi lebih kuat karena kamu? Saya adalah pria dari takdir Anda, jadi biarkan saya masuk. King Sui tersenyum sedikit. King Sui, aku tahu kamu ingin membantu. Meskipun kamu sangat kuat sekarang, kamu tidak bisa mengalahkan Hu Wei Adventurer Guild. Jadi tolong dengarkan aku dan pergi dengan saudaraku. Sebelum terlambat, Yun Duan sedikit emosional dan berbicara dengan sangat cepat. King Sui merasakan kehangatan di hatinya mendengar kata-katanya. Jadi, dia sebenarnya sangat lembut. King Sui menyukai suaranya yang lembut dan itu bahkan lebih tulus karena berasal dari wanita yang sombong. Dia sangat bahagia dan ingin memberinya kehidupan yang stabil meskipun tidak bisa memberinya banyak kasih sayang. Mungkin karena dia terlalu terlibat dalam masalah ini, Yun Duan tidak percaya sejenak bahwa King Sui memiliki kemampuan untuk melawan Hu Wei Adventurer Guild. Di sisi lain, meskipun itu sulit dipercaya oleh yang lain, mereka masih melihatnya sebagai harapan. King Sui, cepat, biarkan saya mengirim Anda keluar. Jika kita menunda, mungkin sudah terlambat.
Jangan marahi adik perempuanku. Yun Yao mendesak dengan cemas. Kamu tidak layak menjadi kakak laki-lakinya. Saya dapat membuat keputusan sendiri dan Anda dapat pergi. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda dapat pergi ke depan, tidak ada yang akan menghentikan Anda, kata King Sui dengan tenang. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau mengkritikku. Yun Yao berteriak pada King Sui, marah karena malu setelah King Sui mengeksposnya. Jika kamu bukan kakak laki-laki Yun Duan, aku bahkan tidak akan menyia-nyiakan air liurku untukmu. Bagaimana bisa seorang pria menggunakan saudara perempuannya sendiri sebagai alat tawar-menawar? Anda hanya seorang pengecut yang tidak punya tulang, jadi jangan marah. Kamu tidak pantas marah karena kamu bahkan bukan semut di mataku. King Sui tiba-tiba melepaskan energi spiritualnya menciptakan aura yang menindas. Yun Yao jatuh ke tanah karena aura yang menindas dan keringatnya mengalir dari seluruh tubuhnya, dia tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari luar. Mereka juga mendengar teriakan dan tangisan. Yun Duan berlari keluar, tidak tahu apa yang terjadi. King Sui memandangi anggota klan Yun sebelum berlari mengejarnya. Keributan datang dari aula utama Guild Petualang Awan. Rupanya, aula utama telah dihancurkan. Guild Petualang Hu Wei benar-benar tersinggung. King Sui tersenyum pada Yun Duan dan anggota keluarga Yun lainnya juga mengikuti mereka keluar. Hu Wenlong, kamu benar-benar berlebihan. Sebelum mereka mencapai aula utama, sebuah suara tua yang keras terdengar. Kamu orang tua, betapa bodohnya. Guild Petualang Awan akan dihancurkan karena gadis kecil yang konyol ini. Aku memberimu jalan keluar yang mudah. Minggir. Jika Anda menghentikan saya akan memusnahkan seluruh klan Anda. Suara yang sama tua tapi jauh lebih sombong menjawab. Kami berterima kasih kepada Pak Tua tempat ini. Bahkan jika saya mati di sini, saya tidak akan membiarkan Anda membawa pergi nyonya muda kami. Beberapa suara tua terdengar. Bodoh-bodoh. Jika Anda bergabung dengan Hu Wei Adventurer Guild kami, Anda akan menikmati kehidupan yang kaya dan generasi masa depan Anda akan memiliki kehidupan yang lebih mudah. Lihat ada orang-orang cerdas dari klan Yun juga. Mengapa Anda tidak bertanya kepada mereka apakah mereka menderita setelah mereka bergabung dengan Guild Petualang Hu Wei saya? Suara tua yang menindas itu membalas. Kakak ketiga, ada banyak peluang di Hu Wei Adventurer Guild. Ayo, kita harus. Diam. Ketika Anda meninggalkan Cloud Adventurer Guild, kami tidak mengakui Anda. Seseorang tanpa batas moral tidak pantas disebut manusia. Orang selalu berusaha untuk naik lebih tinggi dan air akan selalu mengalir ke bawah. Saya tidak berpikir saya membuat keputusan yang salah. Kita semua memiliki pengejaran kita sendiri. Kenapa kamu harus begitu keras kepala? Keenam, jika Anda meninggalkan kami di masa lalu, saya tidak akan mengkritik Anda. Tetapi leluhur agung tidak ada dan persekutuan petualang Hu Wei menghela nafas di belakang kami, namun Anda memilih untuk meninggalkan kami tanpa sedikit pun rasa bersalah pada titik kritis ini dan bahkan bergabung dengan saingan kami, persekutuan petualang Hu Wei. Apakah ini yang dilakukan orang yang baik? Jika persekutuan petualang Hu Wei berakhir seperti persekutuan petualang awan kami, apakah Anda juga akan beralih pihak dan melawan persekutuan petualang Hu Wei? Pria yang berbicara sebelumnya menjawab. Pendekatan lembut selalu lebih efektif daripada balasan agresif. Hu Wenlong mengerutkan kening, San Kai, kamu bisa berhenti membuat perselisihan. Karena Anda tidak menerima tawaran kami, jangan salahkan kami karena tidak menyenangkan. Itu adalah pilihanmu sendiri untuk mencari kematian. Ayo, bahkan jika kami mati, kami tidak akan membuat ini mudah bagimu. Pada saat itu, King Sui sudah berada di dekatnya. Dia bisa melihat bahwa aula utama hancur dan ada puing-puing di mana-mana. Pada saat yang sama, ada orang-orang tergeletak di tanah, beberapa dari mereka sudah mati. Ada banyak orang di sekitar lokasi, selain para petualang ada juga orang-orang yang hanya ingin melihat keributan. Orang yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah seorang pria tua yang sangat tinggi dan berotot. Dia setidaknya 8 ci dan jelas lebih tinggi dari orang lain. Dia mengenakan baju perang ungu dan memiliki rambut putih dan fitur pahat. Meskipun dia sudah tua, dia terlihat lebih energi dan kuat daripada pria muda lainnya. Ada sekitar 20 orang di belakang lelaki tua itu, mereka setengah baya atau setua dia. Aura pria yang berdiri di garis depan membuat King Sui menyimpulkan bahwa dia adalah Hu Wenlong. Lawan mereka juga sekelompok pria parubaya dan lanjut usia. Ada lebih dari 20 dari mereka tetapi tidak ada yang bisa menandingi Hu Wenlong, jadi mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Berhenti. Yun Duan berteriak untuk menghentikan orang tua menyerang. Kakek ketiga, kakek kelima, teriak Yun Duan. Hatinya sakit mengetahui ketekunan orang-orang ini, dia tersentuh. Hai, sungguh anak yang menyedihkan,
orang-orang tua itu menghela nafas. Saya di sini. Mengapa Anda ingin membunuh mereka? Yun Duan berteriak pada Hu Wenlong, dia sangat marah. Kenapa aku ingin membunuh? Apakah kamu tidak tahu? Saya ingin membunuh mereka dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka mati. Lelaki tua yang kokoh itu memelototi Yun Duan dan mengirim aura yang kuat ke arahnya. Yun Duan hanya seorang martial saint kelas rendah jadi tidak mungkin dia bisa menahannya. Tubuhnya terasa lemas dan wajahnya memucat tetapi dia memaksakan diri untuk berdiri. Tapi aura yang beratnya seperti gunung itu seperti lautan yang bisa menelan perahu mungilnya kapan saja. Saat itu, King Sui berdiri di depan Yun Duan. Seolah-olah perahu kecilnya telah menemukan tempat perlindungan dan ombak di sekitarnya menjadi tenang kembali. Sosok di depannya tidak besar tetapi sangat kokoh sehingga hatinya menjadi tenang. King Sui berdiri tersenyum pada Hu Wenlong, persekutuan petualang Hu Wei sangat arogan. Apakah kamu tidak takut seseorang akan mencabut gigi harimaumu? Kamu siapa? Beraninya kau berbicara padaku dengan cara ini? Anda punya keberanian. Orang tua itu menggelegar dengan keras. Suaranya terus terngiang di telinga orang-orang di sekitarnya saat pria itu meningkatkan tekanan pada King Sui. Dia ingin mempermalukan King Sui. Beraninya pemuda itu menantangnya. Namun, dia menyadari bahwa tekanannya seperti batu yang tenggelam di lautan. Pemuda itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Seolah-olah pemuda itu tidak merasakan apa-apa. Tepat ketika lelaki tua itu bingung, aura King Sui mengalir ke arahnya seperti badai. Seperti harimau ganas yang keluar dari pegunungan, kekuatannya luar biasa. AST-835 membunuh Hu Wenlong dalam sekejap, jantung berdebar. Itu seperti keturunan harimau dari gunung, tidak ada yang bisa menahan tekanan. Terperangkap tidak sadar, Hu Wenlong terpaksa mundur selangkah setelah menghadapi tekanan King Sui. Ini membuatnya sangat heran dan dia merasa telah kehilangan reputasinya. Pria muda di seberangnya hanyalah seorang Xiantian. Itu tidak benar. Hu Wenlong menyipitkan matanya. Itu karena sampai sekarang, dia masih hanya bisa merasakan bahwa pemuda ini berada di level Xiantian. Namun, dia mampu mendorong Hu Wenlong mundur satu langkah. Bahkan jika Hu Wenlong lengah lebih awal, dia masih bukan orang yang bisa ditentang oleh seorang kultivator Xiantian hanya dengan aura saja. Selain itu, jika dia seorang kultivator Xiantian, aku akan mampu menghancurkannya hanya dengan tekanan saja. Namun, sepertinya dia bisa mengabaikan tekananku. Hu Wenlong masih sangat heran. Dia merasa bahwa King Sui bukan ahli seperti itu, tidak di usianya yang masih muda. Maka itu pasti karena pemuda itu bisa mengabaikan tekanan orang lain atau bahkan telah mengembangkan beberapa teknik bela diri mental khusus. Ada semacam orang yang kuat di dunia 9 benua. Orang seperti ini memiliki energi roh yang kuat dan mengolah seni 5 elemen atau beberapa teknik yang meningkatkan serangan seseorang melalui energi roh. Seni 5 elemen adalah jenis teknik di mana seseorang mengolah 5 elemen, seperti api primordial King Sui. Teknik seperti itu terkait dengan energi roh yang kuat dan biasanya, sebagian besar dari orang-orang ini akan menjadi alkemis, pemalsu, dan penjinak binatang. Pekerjaan lain yang bisa dilakukan adalah menjadi spiritualis. Pekerjaan ini memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk energi roh seseorang dibandingkan dengan budidaya seni 5 elemen atau pekerjaan lain seperti alkemis, forgers, dan penjinak binatang. Mereka tidak melakukan alkimia, tidak menempa senjata, juga tidak menjinakkan binatang buas. Mereka hanya membunuh. Spiritualis, membunuh tanpa menunjukkan setetes darah juga tidak menggunakan pedang. Mereka mengandalkan energi roh mereka yang kuat, melalui budidaya teknik serangan energi roh yang unik, secara langsung menyerang otak dan jiwa seseorang, tanpa sepengetahuan siapapun. Orang-orang ini sangat menakutkan tetapi mereka memiliki fisik yang sangat lemah. Mereka tidak akan memiliki jalan keluar lain jika mereka menemukan orang-orang dengan energi roh yang kuat. Biasanya, mereka akan memiliki orang untuk menjaga mereka. Meskipun mereka sangat pandai membunuh orang, mereka juga mudah dibunuh. Itu puluhan kali lebih sulit untuk menjadi spiritualis yang kuat daripada menjadi seorang kultivator yang kuat. Itu karena bakat yang dibutuhkan dari spiritualis jauh lebih keras dan bahkan teknik kultivasi yang mereka gunakan sangat unik dan langka. Ada banyak orang yang memiliki energi roh yang kuat tetapi tidak memiliki teknik untuk menyerang dengan energi roh mereka dan dengan demikian kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang spiritualis. Kultivator seni bela diri melatih tubuh dan ki mereka. Meskipun energi roh mereka akan meningkat saat tubuh mereka menjadi lebih kuat, peningkatan tersebut lambat dan bertahap. Pembudidaya seni bela diri dengan tingkat yang sama biasanya tidak memiliki perbedaan besar dalam hal energi roh mereka. Mereka tidak seperti King Sui yang memiliki citra yin yang dan energi alam.
Energi alam dapat memperkuat budidaya energi roh pengguna tetapi tidak dapat memungkinkan seseorang untuk melepaskan energi rohnya dengan lebih baik untuk melakukan serangan. Itu seperti teknik penguatan kuno yang meningkatkan tingkat kultivasi King Sui. Namun, itu membutuhkan berbagai teknik pertempuran seperti pedang gelombang keenam, teknik pedang dasar, teknik pedang kombinasi, dan senjata tersembunyi untuk menghasilkan kekuatan penghancur yang lebih kuat. Hal yang sama berlaku untuk serangan dengan energi roh. Energi alam King Sui dan gambar yin yang sebanding dengan teknik penguatan kuno tapi api primordial King Sui hanya dapat dianggap sebagai jenis seni 5 elemen dan bukan teknik yang memungkinkan dia untuk menyerang dengan energi rohnya. Orang tua itu khawatir bahwa King Sui adalah tipe orang yang mengolah teknik untuk menyerang orang lain dengan energi roh mereka. Lagi pula, sementara orang-orang itu tampak sangat lemah, mereka dapat dengan mudah membunuh target mereka dan bahkan dapat membunuh orang-orang yang tampaknya jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri. Anak muda, datanglah ke persekutuan petualang Hu Wei kami. Saya akan memberi Anda posisi sebagai penatua. Hu Wenlong memandang King Sui dan berkata dengan serius. King Sui berpikir bahwa pihak lain tidak sabar untuk membunuhnya tetapi berpikir bahwa dia mencoba menariknya ke sisinya. Apalagi, tawaran itu sepertinya tidak sedikit. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika dia memberikan seluruh guild petualang Hu Wei kepadanya, dia tidak akan tertarik. Selain itu, sulit untuk mengatakan apakah ini tipuan. Ekspresi King Sui tidak berubah, seolah-olah dia sedang berpikir. Aku tidak hanya akan memberimu posisi sebagai penatua, aku juga akan memberimu sebuah rumah, 20 pelayan cantik, 2000 emas dan perhiasan. Melihat King Sui tenggelam dalam pikirannya, Hu Wenlong melanjutkan. King Sui tidak menyangka bahwa Hu Wenlong adalah orang yang akan secara aktif menyuap orang. Mungkin karena status Hu Wenlong, posisi elder ini masih sangat signifikan. 20 pelayan cantik juga akan menjadi godaan besar bagi orang-orang bejat. Dan 2000 emas dan perhiasan, status, uang, dan keindahan, semuanya telah dipertimbangkan. Jika saya menginginkan seluruh guild petualang Hu Wei, maukah Anda memberikannya kepada saya? King Sui mengangkat kepalanya dan bertanya pada Hu Wenlong dengan tenang. Dia ingin membodohi Hu Wenlong, ingin membuatnya marah. Beraninya kau, untuk berpikir bahwa Anda tidak menghargai niat baik orang lain. Anda tidak tahu lebih baik. Hu Wenlong berteriak dengan marah. Beraninya aku. Haha, tunggu sampai aku meratakan seluruh Hu Wei Adventurer Guild, kamu akan tahu apakah aku berani melakukannya atau tidak. King Sui terus menatap Hu Wenlong dengan tenang. King Sui tidak peduli dengan guild petualang Hu Wei tapi dia masih sangat berhati-hati saat berurusan dengan mereka. Grand Elder, aku akan pergi membunuhnya. Seorang pria parubaya di belakang Hu Wenlong berkata dengan suara lembut. Hu Wenlong mengangguk. Hanya kecurigaannya bahwa King Sui adalah seorang spiritualis. Bagaimanapun, spiritualis terlalu langka dan karena itu dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengujinya. Pria parubaya itu mengeluarkan pedang panjangnya dan menerkam ke arah King Sui tanpa sepatah kata pun. Lompatannya sangat unik, tampak lambat tetapi sebenarnya sangat cepat. Pedang panjang di tangannya menghasilkan bayangan hitam pekat setelah menyapu ke arah King Sui, segera membuat udara di daerah itu lebih dingin beberapa derajat. King Sui menggelengkan kepalanya, tidak mundur tetapi sebaliknya, maju ke depan. Dia meluncurkan tangan kanannya dengan kecepatan tinggi, mengenai tenggorokan pria itu. Puff! Suara tenggorokannya terkoyak terdengar dan mata pria itu muncul tak percaya tepat di depan King Sui. Kali ini, Hu Wenlong benar-benar tercengang. Dia merasa bahwa kemampuan pemuda ini tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. King Sui berbalik untuk melihat Yun Duan yang sedikit linglung. Percayalah, walaupun saya mungkin tidak bisa memberi Anda kekayaan besar, saya bisa memberi Anda kehidupan yang Anda inginkan. Yun Duan menatap King Sui dengan linglung. Pada saat ini, seolah-olah sesuatu yang hangat mengalir di hatinya, memberikan kehidupan baru ke seluruh tubuhnya. King Sui memandang Yun Duan dan tersenyum sebelum dia berbalik untuk melihat Hu Wenlong. Dia kemudian menyerbu keluar seperti macan tutul yang lincah. Aura dan teknik bela dirinya semua beredar ke puncak dan pedang biduk dan dewa petir muncul dengan cepat di tangannya. Dia ingin memberi Hu Wei Adventurer Guild ini pukulan terakhir yang kuat. King Sui merasakan bahwa kemampuan Hu Wenlong adalah sekitar 4,5 bintang. Di kota binatang surgawi, ini sudah dianggap relatif kuat. Apa yang ingin dilakukan King Sui ketika dia berlari, adalah untuk memberikan pukulan fatal. Pedang gelombang ke-6, King Sui tidak melemahkan lawan karena tidak perlu. Ketika kemampuan mereka hampir sama, pedang gelombang ke-6 bisa membunuh lawannya secara instan. Apalagi, kemampuan lelaki tua ini tidak sekuat saat berada di puncaknya. Ding-ding, suara tajam dari tabrakan makanan terdengar.
Senyum tipis muncul di wajah King Sui sementara ekspresi Hu Wenlong menunjukkan ketidakpercayaan dan keputusasaan. Dia tidak menyangka dirinya akan dibunuh bahkan dalam mimpinya. Terlebih lagi, itu ada di tangan seorang pria muda. Saat yang singkat itu seperti 100 tahun dan dia dilahap oleh kegelapan. Itu benar-benar sunyi di sekitarnya, tanpa sedikit pun suara. Mereka bahkan bisa mendengar suara napas. Semua orang lupa apa yang harus mereka lakukan. Mati, langsung terbunuh. Mataku tidak mempermainkanku, kan? Hu Wenlong langsung dibunuh oleh seorang pemuda. Seseorang menggosok mata mereka begitu keras sehingga mereka menjadi merah saat dia berbicara dengan tidak percaya. Siapa pemuda ini? Dia tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Nona Yunduan. Itu benar. Mungkinkah dia kekasih Nona Yunduan? Sulit untuk mengatakannya. Hu Yunlong bermimpi mendapatkan Nona Yunduan meskipun usianya sudah tua. Ini bagus. Guild petualang Hu Wei mungkin sudah mati sekarang. Keributan di sekitarnya tumbuh semakin keras. Ada orang yang senang, ada orang yang sedih. Namun, sebagian besar orang mengenakan ekspresi sombong. Saat ini, orang-orang yang paling bahagia adalah orang-orang dari Cloud Adventurer Guild. Yun Duan berdiri di sana dan menyaksikan dengan linglung. Dia tidak percaya bahwa semua yang dia lihat adalah benar. Yun Peng tersenyum dengan wajah memerah. Wanita cantik yang sudah menikah berdiri di sana, air mata mengalir dari matanya. Itu adalah air mata kebahagiaan. Dia tahu bahwa putrinya tidak lagi harus melalui kehidupan yang sulit lagi. Yun Qi, Yun Yang, Yun Tong dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Hanya Yun Xiao yang suram. Dia berkeringat dingin. Jika bukan karena Yun Duan, kakak laki-laki tertua mungkin akan dibunuh oleh orang itu. Hahaha, surga punya mata. Pria yang dipanggil saudara ketiga tadi tertawa terbahak-bahak. Orang-orang tua di sebelahnya juga sangat gembira. Para pria tua yang berada di seberang mereka, setelah melarikan diri dari Guild Petualang Awan untuk bergabung dengan Guild Petualang Hu Wei, sekarang memiliki wajah pucat. Dalam sekejap mata, bukan hanya reputasi mereka yang hancur, tetapi semua yang mereka miliki, termasuk nyawa mereka, akan segera hilang. Surga, kamu akhirnya melakukan sesuatu yang benar untuk sekali ini. Keputusan Tuan Tua saat itu benar. Nona adalah salah satu yang lahir untuk hal-hal besar. Persekutuan petualang awan pasti akan tumbuh, kata lelaki tua itu, dengan air mata kebahagiaan mengalir. Kata-katanya juga mengirimkan pesan kepada orang-orang di sekitar mereka. Yun Duan adalah harapan mereka. Yun Duan mendapat bantuan dari orang hebat dan Cloud Adventurer Guild akan menjadi lebih kuat. Tidak ada yang bisa menyinggung mereka dengan mudah. Tepat ketika King Sui hendak membunuh orang-orang lainnya, Yun Duan segera berbicara, King Sui, biarkan mereka pergi. King Sui berhenti dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tersenyum tipis. Mereka milik Guild Petualang Cloud kami di masa lalu dan telah melakukan pekerjaan besar untuk kami. Mereka juga memiliki keluarga besar yang harus diurus. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan, King Sui tersenyum dan berkata. Melihat sedikit rambutnya menyapu wajahnya dari angin, memberinya perasaan geli, dia secara alami membantunya menata rambutnya. Yun Duan tidak bisa membantu tetapi mundur satu langkah, rona merah samar muncul di wajahnya. Terima kasih. Pada saat ini, orang tua lainnya dari sebelumnya berjalan dan membungkuk ke King Sui. Namun, King Sui dengan cepat membantu mereka. Dia tidak tahan untuk menerima haluan seperti itu dari mereka. Teknik bela dirimu sangat kuat. Izinkan kami mengucapkan terima kasih. Saya berteman sangat baik dengan Nona Yun Duan. Masalah dia adalah milikku. Kalian tidak perlu melakukan ini. Saya melakukan ini dengan sukarela, King Sui berbicara tentang pikirannya. Ketika Yun Duan mendengar King Sui menekankan bahwa mereka adalah teman yang sangat baik, dia hanya bisa sedikit panik. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui tersenyum padanya dan dengan cepat berbalik. Jantungnya berdebar sangat cepat. Meskipun mereka memiliki skinship terdekat sebelumnya, itu adalah kecelakaan. Baru sekarang jantungnya berdebar sangat cepat.